si Delapan umur hari. berapa tahun? Umur berapa Sekarang tahun Ismail tanya. disunat? Umur Nabi berapa tahun Muhammad. Ismail disunat? Sebentar, Nabi Muhammad kapan disunat? Loh, kamu jangan carikan ke situ. Intinya kami Ya bersunat. haruslah, namanya Muhammad usia nggak agama. sunat, nggak sunat Muhammad. Sama kayak Musa. Nabi kami sama kayak Musa. Lahir udah sunat posisinya. Gitu. Nggak kayak Yesus. Mana, Yesus hari ke-8 dia baru sunat. Cacat. Berarti dia melanggar. Nabi kau lagi. Tuhan kau itu cacat dia. Menggauli ibunya sendiri, Tuhan kau itu. Cacat Nabi kau ya. Nah, kan ke situ kan? Ya. Ayo. Nah, ayo. Ayo, rodeo kita. Rob kau ngawi. Tuhan kau itu menggauli ibunya sendiri untuk turun ke bumi. Tuhan kau itu menggauli ibunya sendiri. Tuhan kau itu. Ngawi ini boces. Tuhan kau ngawini bocil lalu jadi ibunya itu bocil. Tuhan cabul. Ngawinin ibunya sendiri buat turun ke bumi. Tuhan turun kok mukanya lewat vagina. Tuhan cabul. Ayo lo, apa? Menangkap gua? Nggak bisa bre, nggak bisa. Tuhan cabul. Meki ibu sendiri kok dijilat-jilat. Tuhan cabul itu. Makanya di Indonesia cuma 6%. Cabul, Tuhan itu cabul. Pantesan bokep, HIV keluarnya dari agama lo. Tuhan aja cabul, inces aja kerjanya itu. Udah inces di dunia, di sorga dikawin lagi, ditungging-tungging dia, ditungging-tungging itu di kerajaan sorga, ditungging-tungging itu. Mukanya nanti penuh lendir kudus dari orang-orang kudus itu nanti Tuhan lu itu. Habis Tuhan lu. Gua injek-injek lehernya Tuhan lu itu. Ayo, apa? Mau marah ya? Sakit hati lu, mati ya? Sini anjing, gua salib lagi Tuhan lu sini. Banyak dosa lu soalnya. Sini. Cabul sini, Tuhan cabul lu, gua salib lagi. Banyak dosa dia. Kau nggak ada. Sama kayak Tuhan lu, Tuhan lu lagi sama kayak kelakuan lu. Ada data. Sini gua salib lagi Tuhan lu sini. Banyak dosa kalian. Banyak yang di penjara. Banyak hadis. Tuhan lu itu perlu disalib lagi karena kalian banyak yang di penjara. Sini. Sini turunin lagi Tuhan lu sini. Mau gua salib lagi nggak? Supaya masuk surga, bre. Udah kebanyakan dosa kalian. Robmu orang Arab. Turunin lagi sini Tuhan lu turunin sini, mau gua salib Tuhan lu itu. Kalian banyak dosa. Gak begitu. Kalian banyak dosa. Turunin lagi Tuhan lu. Gua salib sini. Biar gua salib Tuhan lu sini. Kekasih Dia hobi kan dia kan hobi disalib dia kan. Biar gua salib sini dia. Ntar yang gua pantai bukan lagi tangannya, bre. Yang gua pantai itu jidatnya, gua pantai petak gitu nah. Gua pantai jidatnya, tau gak lu? Tapi nanti di pantai nggak huruf T, ini gua huruf S. Belok-belok jadi badan Tuhan lu. Huruf T biasa, huruf S gua bikin melengkung itu punggung anjing. Mau ya masih nekat apa? Bukan seseorang yang cabul. Lu itu yang merobkan penis, tahu nggak? Kelamin kok dirobkan. Ngapain itu foto-fotonya, patung-patungnya itu waktu dibikin ya berdoa ke hadapan penis. Coba bayangin, rob kok kontol. Ada rob kok kontol gitu. Itu kontol itu dilempar batu pecah itu kontol itu. Tahu nggak lu? Rob kau. Juru selamat kok bentukannya kontol aja isinya. Coba kalau memang ada keselamatan, apa yang diselamatin sama kontolnya Tuhan lu itu? Apa? Anak yang diselamatin dari kontol? Kontol kok kudus, kontol najis kontol. Ngapain pakai kontol? Kau sudah dulu. Apa? Robmu menggauli hewan, kau baca hadis. Loh, itu Rob lu itu, encus lu itu menggauli ibunya sendiri. Lu baca itu Matius 1:18 gitu kan, dia menaungi Maria gitu, umur 12 tahun. Umur 12 tahun dinaungi. Tuhan cabul sok-sokan menghujat agama yang rahmatan lil alamin ini. Hantam terus. Wah, habis maaf. Mana dia? Kalau turun Tuhannya, kusediakan pesundal sama Tuhannya 100 pesundal. Kabur di sini nggak ada sistem mute, sistem kick, kabur. Kabur bos. Kalian para penghujat ya, udah terlalu dimanjakan sama saudara-saudara gua yang menghormati Tuhan kalian. Oh, dia orang baik, dia utusan Tuhan. Sama gua nggak ada, bre. Gua jadiin keset itu muka Tuhan lu.
Karena gara-gara Tuhan lu jadi sesat, menghujat-hujat agama lain. Gua hajar Tuhan lu kan lu jadinya diem kan Tuhan lu. Nah itulah bre. Lanjut. Bangun tidur langsung kenyang psikoles komplek. Berarti hati-hati, oten-oten yang menghujat. Kalau saya nanyanya sudah sabar dengan keilmuan, kalau kau hujat-hujat habis kau sama pera itu ya. Hati-hati, ada tukang sikat di sini tuh. Mereka mengambil mayat Yesus. Mengapa nih ya dengan kain lenan? Mayat, ya, mayat Yesus. Nah, jadi kerennya waktu acara Paskah kemarin, semua umat Kristen mempertontonkan parade kematian Yesus di jalan-jalan. Aku mencari tahu di Medan, ku tengok di pinggir jalan diseret-seret. Wah, nampak paradenya. Kematian ya. Mungkin seluruh Indonesia ya, seluruh dunia lah. Mereka menampilkan atraksi Yesus disalib. Nah, ketika hari kebangkitan kemarin Paskah, aku nggak melihat acaranya, paradenya nggak ada, bos. Anda nggak tebak kalian acaranya gitu, kayak gitu. Ada nggak dibuat? Nah, coba lu tanya ke si Rembulan, Blen. Tanya ke si Rembulan. nih. Ada nggak acara kebangkitan Yesus itu? Nah, paradenya kayak seperti kematian gitu, ada nggak? Acara kebangkitan Yesus itu bang biasanya diadakan di gereja, bukan dipampangkan di lapangan gitu bang. Loh, tapi kematian kemarin dipampangkan di lapangan, di jalan-jalan. Ya kan? Di jalan-jalan loh. Di pinggir jalan, di mana Yesus memikul salib, dipukulin, dipampangkan. Benar nggak? Nah sekarang kebangkitannya mana? Aku menunggu 2 hari kemarin. Mana kebangkitannya? Kok nggak ada? Oh berarti kalian sendirilah yang membuktikan kepada dunia bahwasanya Tuhan kalian mati, bos, nggak bangkit. Seperti dikatakan ini, mereka mengambil mayat. Ya kan? Kalian sendiri yang membuktikan dan menyatakan kepada dunia bahwasanya benar memang Tuhan kalian mati. Nggak ada kebangkitannya, nggak ada. Maunya dibuatlah acara kebangkitannya. Ingin bertanya kembali bang. Loh, enggak, ini dulu mana kebangkitannya, nggak ada. Nggak ada ya. Aku mau nanya dulu, pastikan dulu Rembulan. Nggak ada ya, nggak dibuat ya. Itu kebangkitan. Iya. Kebangkitannya itu bang. Parade kebangkitannya nggak ada ya. Kalau parade kebangkitan di jalan itu biasanya nggak ada bang. Tapi ya nggak ada ya, nggak tahu lah berarti kami ya, nggak tahu ya. Berarti internal Kristen saja ya. Ya udah, kalau begitu nggak salah kan? Kami mengatakan bahwa Tuhan Kristen memang mati, nggak bangkit, nggak salah ya? Nggak salah kan? Itu asumsi ya, abang yang mengatakan. Loh, makanya kemarin kan nggak ada acaranya. Kenapa kalian nggak buat, bos? 2 hari 2 malam aku nunggu. Jadi benar ya, sesuai ya, bahwa saya betul-betul mayat ya. Seperti yang dikatakan di Yohanes 1:40 ya. Mereka mengambil mayat. Mayat ya. Sesuai ya. Karena nggak ada kebangkitannya, bos. Jadi memang mayat ya kan? Ya udah, itu aja sih, cuma tahu aja. Karena memang cuma tahu aja. 2 hari 2 malam aku nunggu kebangkitan. Adalah parade kebangkitan. Ya mungkin tujuan kalian ya menampilkan sebenarnya kebodohan. Wah, inilah Tuhan Yesus kami merendahkan dirinya. Tunjukkan kepada dunia bahwa dia berkorban untuk manusia demi untuk keselamatan. Itu maksud kalian secara positif. Tapi efek dari itu nggak sadar kalian kan? Maunya kalian buat acara kebangkitannya. Biar dunia juga tahu, bos. Artinya kalian sendiri yang membuktikan kepada dunia bahwa Tuhan kalian mati. Hei, Tuhan mati, woi, mati. Udah mati. Mayat yang Tuhan kan. Selesailah kalian, zombie. Cocok. Cocok kan? Itu aja sih, itu aja aku bilang sama kalian. Jadi biar tahu kalian sadar. Karena yang namanya kekal itu, kata kekal itu wajib disandingkan hanya kepada Tuhan. Apa arti kekal? Abadi. Selama-lamanya, tidak berubah, tetap. Mati bangkit lagi udah berubah, bos. Ya. Paham, Ten? Coba kau tanya marah Rembulan di rantau. Coba di tempat rantau ada nggak acara kebangkitan tempat kau rantau? Rantau? Apa itu? Ada. No. Acara kebangkitan Yesus, acaranya buat parade kayak kematian gitu, ada nggak? Ya. Nggak ada? Ada? Dibuat acara gitu? Nggak harus. Kayak kematian Yesus? Nggak harus. Hah? Nggak harus.
Kenapa nggak harus? Kenapa matinya aja kalian tampilkan, bangkitnya nggak kalian tunjukkan? Kenapa kamu yang nuntut? Siapa kamu? Loh, bukan enggak. Mana bangkitnya? Kenapa kamu Mana bangkitnya? Berarti kan memang nggak bangkit ya kan? Kok Ya kan? mulutnya kayak diadakan gitu? tidak? Apa ini? Apa ngomong itu di? Apa kok Mulutnya ngomong? Oh, Kristen banget. tuh. Ih. Entot. Iya. Apa itu entot? Bodoh. Ih, Kau lah bodoh. marah dia. Iya. Kok panas kau bodoh? Kok panas kau? Woi, dengar. Kok panas kau? Kau kok panas Ujang? Hei, Kenapa kau yang bodoh? Harus siapa kau? Harus. Lihat, menyaksikan. Aku ingin menyaksikan, bukan menuntut. Ingin menyaksikan bangkit. Aku senang hari itu kematian. Oh iya ya benar ya, Tuhan yang Kristen mati ya benar. Oh tapi ada kebangkitannya. Oh nanti akan kami pertontonkan karena ada Kristen yang janji akan kami buat acaranya. Tapi nggak ada bos. Bangkitannya tuh dah dulu. Bangkitannya tuh. Iya. Kemarin kenapa nggak dibuat acaranya itu loh? Jadi kan dulu kan nggak ada yang tahu. Ya kan? Nggak harus. Mana? Hah? Ya udah, nggak apa-apa, nggak harus. Tapi kami rata-rata semua Islam di luar Kristen mengatakan bahwasanya Kristen sendiri yang membuktikan kepada dunia bahwasanya Tuhannya mati, tidak bangkit. Selesai. Ya kan, itu aja. Ya memang mati Tuhan Yesus, tapi bangkit. Ya udah mati. Aduh, berarti mati Tuhan lo. Astaga, sesuai sama ayat. Aduh, mati kali bang. Mati Tuhan mati, kok Tuhan kan? Apanya kau nih? Bangkit Mana bangkitnya? Mana acaranya? Mana? Kenapa nggak tampilkan bos? Marah dia, marah. Mana? Botol kan? Mana acaranya? Kalau botol. Mana? Mana? Kau lah botol bodoh. Kau tunjukkan kematian Tuhan kau di depan dunia. Kan bodoh kau. Kau yang bodoh kan? Kematian kau depan dunia, Bapak kau Ya iyalah. tampilkan di dunia. Di pinggir-pinggir jalan kemarin. Kok marah kau, boy? Apa kau? Kok marah kau? Kau yang bodoh kali kau. Tuh Kau kenapa marah? menghakimi aja orang terus, betul? Bukan menghakimi, aku ingin Kalau menyaksikan. nanya aja. Loh mana? Kenapa nggak kalian buat? Kenapa nggak kau Makanya. buat? Itu aja loh. Kenapa kau yang nuntut? Kenapa Loh kau yang tapi kan mengatakan bangkit. Tapi kau bangkit, memang bangkit. Gini loh, kalau mati kami percaya. Kalau bangkit ini yang nggak percaya. Makanya kayak mana sih bangkitnya? Kau tuh Kenapa nggak percaya mati dipertontonkan? atau percaya tidak mati? Kalau mati oke percaya. Kalau bangkitnya nggak percaya. Percaya mati. Jangan Mati terlalu keras, percaya. Bang Bren, Mati Bang Bren, jangan diangkat, terlalu keras. kalau Itu nanti stroke Mana dia udah kau? tua, nanti stroke udah tua. Nggak Stroke ada banget. yang Kita yang tanggung jawab. Ada yang stroke. Enggak, makanya Tuhan kau mayat kan? Benar. Sesuai bos. Bro Blen, ada salam dari penumpangku ini Bro Blen. Bangkit dalam 3 hari. Tuh. Mereka mengambil mayat Yesus. Woi, Ada salam dari penumpangku ini. salam. Yuk, salam balik. Tuh. Yo, salam. Tuh mayat Yesus. Tuh. Mayat kan? Bukan ke lu salamnya lah tahu. Salam. Itu mayat kan? Itu mayat kan? Tuhan bukan? Mayat ya? Mana? Udah, mayat ya. Makanya betul mayat mati. Mayat sudah bangkit. Loh itu tadi. 3 hari aja. Itu. Apa? Apanya 3 bangkit? hari bangkit. Bangkit dalam Mana 3 hari bangkit Tuhanmu? Mana 3 hari bos? Berapa? 1,5 hari ke 1,5 dia bangkit. Mana 3 hari ngarang aja kok. Kau ini siapa? Kok kayak lebih tahu aja. Kita hitung. Orang Kita hitung yuk. kalau kayak kau ngerasa tahu apa kau betul? Yuk, kita hitung yuk. Dia matinya hari apa? Hari apa dia mati? Ayo. Hari apa? Hari Pada apa? hari ketiga bukan 3 hari. Pada Dia hari matinya ketiga, hari bukan apa? ketiga. Woi, Dia oke, Jumat. Jumat ya. Ketiga hari. Oke, Jumat Di hari pukul 3 ketiga petang. bangkit. Di Oke, hari berarti ketiga kamu bangkit. ngitung. Coba hitung. Dengar lu. Hitung, ya. Hari Jumat. Hitung. Sebentar. Hari Jumat. Sabtu. Oke, Ya. dari pukul 3 sampai pukul 6 pergantian waktu. Itu kau hitung Ya, 1 hari. Jumat. Itu kau hitung 1 hari. Jumat. Oke, jadi Makanya kau berarti harus tahu ngerti. Sebentar, Pada hari baik. ketiga, bukan Bentar, 3 hari, sebentar, Pak. sebentar. Pada hari buat ketiga, teman-teman bukan 3 hari, sekarang gini, Pak. sebentar. Betul. Buat Pada hari teman-teman ketiga, yang bukan resepsionis bukan ya, 3 yang hari. kerjanya resepsionis seluruh Bukan Indonesia. 3 hari. Tahu, betul. Seandainya Bukan 3 ada hari. Kristen, Pada hari ketiga, mereka buka tahu, kamar. betul. Check-innya hari Betul. Sabtu, check-outnya hari Minggu. Pada Buat 2 hari ya ketiga, suruh ya bayar. betul. Suruh bayar 2 hari ya Jumat, mau. Sabtu, Minggu, Woi, kalau kau ngitungnya gitu. Pada hari keberapa itu? Dengar dulu. Dengar dulu kalau kau hitung Pada hari keberapa itu? Tahu. Jumat, Sabtu, Minggu. Sebentar. Berapa Ya, hari itu? ya.
Kalau kau menghitung Jumat, Sabtu, Minggu antara pukul 3 petang hari Jumat sampai pukul 6 pergantian waktu Yahudi, ya kan? Seharusnya Jumat sore pukul 6 sampai dengan Sabtu sore 1 hari, Sabtu sore sampai dengan Minggu sore 2 hari, Minggu sore sampai Senin sore 3 hari, Minggu pagi sudah hilang, bos. Jadi pukul 3 petang Jumat sampai pukul 6 3 jam, kau hitung 1 hari. Ya udah gini aja, kau check in hari Sabtu, kau check in hari Sabtu ya, jam 11, check in di hotel. Check out kau hari Minggu jam 12. Kau bayar 1 hari apa 2 hari? Kutanya lu, kau check in di hotel jam 11 hari Sabtu, check outnya hari Minggu jam 12, kau bayar berapa hari tuh? Bayar berapa hari kau? Kau bayar berapa hari? Kutanya, oi. Hah? Bayar berapa hari Biarin tuh? aja, jangan di mute, jangan diturunkan sampai ulat lehernya putus. Iya, aku tanya sama kau. Kau check in di hotel hari Sabtu jam 12, check out jam 12 hari Minggu. Bayar berapa hari kau tuh? Hah? Bayar berapa hari? Aku tanya lu. Kau bayar berapa hari? Aku tanya lu, woi. Hah? Mana toh? Bayar berapa hari? 1 hari atau 2 hari? Hah? Nah, jadi teman-teman ya, aku nanya sama kau, kau misalkan di hotel, check-innya jam 12 hari Sabtu, woi, hari Minggu check out, kau bayar 1 hari apa bayar 2 hari? Betul. Udah, jadi gini teman-teman ya, buat teman-temanku yang resepsionis di hotel dimanapun, kalian kan lihat kalau mereka check-in, KTP-nya kan Kristen, ya kan? Nah, kalian tengok, kalau misalkan 1 hari mereka kayak gitu, suruh mereka bayar 2 hari, loh. Apa dasarnya bayar 2 hari? Sekarang kita hitung yuk. Gitu gua jadi kalian ya resepsionis. Kita hitung. Tanya sama orang tuh, Pak, Yesus disalibkan hari Jumat. Kira-kira hari Minggu pagi dia udah hilang. Berapa hari tuh hitungannya? Kalau mereka ngitungnya 3 hari, suruh mereka bayar 2 hari, suruh hotel. Jangan main nanya aja, suruh di hotel itu bayar 2 hari. Ya, jadi resepsionis lumayan, bos. Jangan mau enaknya aja orang itu. Ya kan, giliran bayar 2 hari komplain, giliran Tuhan yang dikatakan kayak gitu nggak terima. Ya, buat resepsionis kan nampak KTP kan, kasih lihat KTP kan, KTP nggak Kristen. Sebelum bayar tanya dulu orang tuh, Pak mau nanya Pak, emang Yesus tuh bangkitnya di hari ketiga ya? Oh iya, kan dia matinya kan hari Jumat Pak, ya kan? Pukul 3 petang dia, dah hari Jumat. Pergantian waktu Yahudi pukul 6 sore, kita hitung yuk. Ya, dari pukul 3 sampai pukul 6 sore itu 3 jam. Apakah dihitung 1 hari? Saya bertanya orang tuh, iya katanya itu dari Jumat katanya, pasti gitu tuh. Jumat Tumpur Sabtu Minggu pemborong, pasti gitu. pemborong tumpur, pemborong tumpur. Iya, tumpur. Itu kan pasti gitu tuh. Pemborong tumpur. Makanya itu kan pasti gitu. Sebenarnya hari Senin. Makanya kalau mereka jawabnya seperti itu, Jumat, Sabtu, Minggu. Pak, gini aja lah kalau gitu, Bapak bayar 2 hari ya Pak ya. Bapak kan masuk hari Sabtu, keluarnya hari Minggu, Sabtu, Minggu 2 hari Pak. Bayar Pak 2 hari bilang. Suruh kayak gitu bayar tuh. Coba cair Len, cair. Cair itu resepsionis. Suruh Bapak masuk hari Sabtu, keluar hari Minggu. Ya udah Pak, bayar 2 hari Pak. Nah, jangan bayar 1 hari, jangan mau. Ya, ini ilmu nih resepsionis nih biar dapat duit kalian. Jangan mau enaknya aja kalian. Ya kan? Gak pakai nama Kristen dah. Ya mulai. Ilmunya ilmu nipu. Kristen ini kalau nggak nipu bukan Kristen, semuanya nipu. Nggak ada yang bisa diambil untuk dijadikan pengajaran, nggak ada. Tentang masalah ujian aja pun Kristen itu nggak ada ujian bagi mereka. Jadi yang menguji mereka itu adalah iblis, sama seperti di kitab Matius 4. Bukan Tuhan yang menguji. Mereka diberikan bencana itu gara-gara iblis, bukan Tuhan. Kalau kita kan tidak. Kita umat Islam percaya kalau seandainya ada bencana alam itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala karena ujian. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kita pernah sekolah, kita pernah belajar dan kita pasti akan mengalami yang namanya ujian. Itu bisa. Ujian kita harus belajar giat, harus kita mampu untuk yang namanya ujian itu harus kita selesaikan semuanya dengan kesabaran, dengan ikhlas, maka hasilnya akan lebih baik, kan begitu. Itu ajaran. Kalau Kristen nggak ada, sama sekali nggak ada. Coba Rembulan, saya tanya ke Rembulan. Rembulan, coba lu jawab. Iya, Pak. Tuhan lu transit di kuburan itu berapa hari? Bang, kalau berbicara dengan ketuhanan ini jangan disama-samakan dengan kehidupan manusia ya Bang ya.
Kalau kita samakan dengan kehidupan manusia, nanti kami dikatakan menghujat. Apakah di ajaran Islam itu selalu berkonfirmasi seperti ini? Emang pertanyaan saya salah ya Bang ya? Transit, abang bilang berarti kan ini kan sudah di kehidupan dunia, Bang. Iya kan, Tuhan Anda kan pernah di dunia kehidupannya Bang. Lah, makanya abang itu jangan samakan kehidupan Tuhan itu dengan kehidupan manusia. Loh, Yesus kan pernah ke dunia. Dia manusia itu makan, berak, cebok, tidur, rusuh lagi, ngerusuhin lagi di pasar, mencuri gandum lagi. Manusia itu kehidupannya sama tuh. Betul. Terus apa salahnya pertanyaan dari host tadi, Kian Santang? Kedudukan dia itu jangan abang samakan. Kami tidak bertanya soal kedudukan. Yang ditanyakan tadi loh, coba dipahami. Abang bilang jangan samakan seperti manusia. Dia netek, dia netek, dia nangis, dia dicebokin, dia disuapin, bahkan di remaja masih nakal lagi. Dia berjenggot, dia ngerusuh. Lah, abang mengatakan transit kan? Ya, kan saya apa nggak transit dia di dunia ini? Yesus transit ke kuburan itu berapa hari Bang? Bahkan dia transit sebelum ke langit, kau bilang kan ada itu sebelum jadi langit dia transit ke bumi. Apalagi transit Kalau 3 bagi hari kau bilang. zaman imaninya, abang nggak tahu, nggak bisa memahaminya juga, sama seperti kasih paham kami biar kami dengar, silakan. Sekarang aku juga mau belajar sama orang abang-abang. Orang abang-abang ini kan pakar-pakarnya. Sedikit ya. Mana itu tuh? Itu saya sedikit ya itu ya. Baru saya mau lanjut. Oke, Tok. Sedikit aja. Jadi begini Bang Iya, Tok. Rembulan ya. Bang Rembulan ya. Kalau kita katakan Tuhan itu maha kuasa, betul. Tuhan itu adalah sesembahan yang memiliki sifat kekekalan. Nah, sebentar, saya sedikit aja, nanti masuk sama yang lain. Saya cuman sini poin ini yang mau saya terapkan kepada saudara-saudara Kristen. Kalau dikatakan Tuhan bisa menjadi apa saja, lah dengan kemahakuasaannya bisa. Tetapi apakah pantas? Dia memiliki sifat kemahaan, maha kekal, maha abadi, maha hidup, maha melihat, maha mendengar. Sementara gelar Tuhan yang kalian berikan kepada makhluk itu tidak cocok. Karena makhluk itu tidak ada sifat kemahaan. Makhluk tidak maha melihat. Makhluk tidak maha mendengar. Yang baru masuk di mute dulu. Makhluk tidak maha melihat. Makhluk tidak maha mendengar. Bahkan makhluk tidak maha mengetahui. Nah, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul itu disebut adalah mukjizat, Bang Rembulan. Nabi Musa bisa membelah lautan. Bayangkan, kalau dibandingkan dengan Yesus yang hanya berjalan di atas air, saya rasa, di-mute dulu Bang Rembulan biar enak. Saya rasa lebih hebat lagi Nabi Musa. Kenapa? Dari ujung lautan sampai ke ujung, dia belah dengan atas izin Allah agar bisa membebaskan apa? Membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan, dari kejaran-kejaran tentara Mesir pada waktu itu. Membangkitkan orang mati. Sebelum Yesus ada, Elia pun sudah membangkitkan orang mati. Oh Nora, dia dilahirkan tanpa adanya persetubuhan. Yes, kenapa seperti itu? Allah itu, Tuhan itu mau menunjukkan bahwa dia mempunyai kuasa. Apa saja bisa dia lakukan. Penciptaan Adam tanpa adanya hubungan suami istri. Bisa dia buat, bisa dia ciptakan. Pada waktu Tuhan menciptakan, Kejadian 1, pada waktu Tuhan menciptakan terang, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Maka cakrawala itu jadi. Ketika Tuhan berfirman dalam Yohanes 1 nomor 14, apa dikatakan? Firman itu telah menjadi manusia. Perkataan Tuhan telah menjadi manusia. Jadi apa bedanya ketika Tuhan menciptakan terang, menciptakan cakrawala? Ketika Tuhan mengatakan, jadilah terang, maka jadi. Jadilah manusia, maka jadi. Nah, gelar Tuhan ini tidak bisa diberikan kepada makhluk. Karena makhluk itu tidak bisa dikatakan memiliki sifat kemahaan. Makanya gugur. Yesus mati, Yesus makan. Manusia makan, manusia mati. Apakah Tuhan mati? Walaupun kau katakan dia akan bangkit. Ini gabrul. Itu maksud saya, Bang. Kalau kau katakan Tuhan kami bisa menjadi apa saja, kenapa dia nggak jadi kotoran? Ya karena tidak mungkin.
begitu. Baik, Nah, oke toh. ya, ini coba Oke, toh. diapakan dulu. Kamu pikirkan dulu, apakah kamu maha melihat? Kau bisa melihat? Kau bisa menatap saya yang ada di Medan? Tidak. Tetapi Allah bisa melihat. Sekecil apapun yang kau sembunyikan di dalam hatimu pun juga Allah sesungguhnya maha tahu. Apakah Yesus tahu? Tidak. Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Paham itu ya? Lanjut sama yang lain. Saya mau lanjutkan sarapan biar penuh dulu. Nah, jadi kalau udah begitu, Nora, timbul lagi pertanyaan sama Bang Rembulan ini. Bang Rembulan, Yesus itu kapan layak disembah dan kapan layak untuk tidak disembah? Kalau itu pertanyaan Kan Tuhan, ya begini Bang, kan dia kan Tuhan turun ke dunia menjadi bukan Tuhan, kan begitu kan? ya. Tuhan turun ke dunia, yang tadinya Tuhan berada di langit, turun ke dunia menjadi bukan Tuhan. Pertanyaan saya, kapan Yesus itu layak disembah dan kapan Yesus itu tidak layak disembah? Karena kan tentu manusia kan bukan Tuhan, Bang. Menurut data di Bilangan 23 nomor 19 dan di Hosea 11 nomor 9. Nah, pertanyaan saya sekali lagi, kapan Yesus itu layak disembah dan kapan Yesus itu layak tidak disembah? Silakan, Bang. Gini Bang ya, yang Abang harus pahami, tadi pagi juga saya sudah naik di Komal ini. Gini aja, saya persimpel ya. Ini udah dijelasin sama Itonora, sama Bang Blender, Bang Erik, dan semuanya udah dijelasin nih. Udah masuk nih kayaknya nih, udah masuk banget nih. Sekarang saya tinggal nanya aja ya sebelum ke jawab pertanyaan dari Bang Erik. Saya persimpel ya, Setelah mendengar penjelasan dari semuanya, Bunda Nora, Bang Kores, Bang Blender, Bang Erik, dan sebagainya, sekarang menurut Bang Rembulan, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tadi pagi saya sudah mengatakan kepada Abang kan. Ya udah jawab aja sekarang, Yesus Tuhan atau Yesus bukan? itu tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Apakah kita mundur lagi ke belakang? Ceritanya nggak ada kesimpulan kita Bang. Berarti bukan Tuhan kan? Kalau Yesus itu tidak pernah mengatakan dirinya itu Tuhan kan? Berarti bukan Tuhan kan? Ada Ya, nggak berarti- perkataan Yesus seperti Ya itu? berarti bukan Tuhan kan? Nah, kalau sudah dijelas dikatakan dia bukan Tuhan, dia adalah hamba. Jadi apakah mungkin lagi kita kembali lagi seperti itu? Kita tetap di jalan Kenapa tempat, Bang. disembah? Nggak ada Kalau dia majunya. hamba, kenapa disembah? Kalau dia hamba, kenapa disembah? Kalau dia nggak pernah ngaku dirinya Tuhan, kenapa disembah? Itu pertanyaannya Makanya tuh. itu dengan kepercayaan masing-masing, Bang. Itu kepercayaan. Oh, palamu bau menyan kalau begitu. Begini Rembulan, biar ku bantu sama kau Rembulan ya. Pertanyaan dari Kian Santang itu sangat sederhana Rembulan. Rame aja terus biar enak Gini kita Rembulan, bahasanya. pertanyaannya kau jawab gini. Tergantung kebutuhan. Udah begitu, simple. Enggak, berarti bukan Kristen dia nih, bukan Kristen lah berarti. Diramekan aja. Enggak, berarti bukan Kristen kau Rembulan. Begini adab yang dikatakan dengan adab. Iya, Bukan akrobat, sirkus kau. Jawabnya pun malu-malu kau. Jawab aja tergantung kebutuhan, gitu selesai. Dia Protestan, Bang Blender. Dia Abang. Protestan. Dia Protestan. Loh, cemana Protestan mengatakan Yesus bukan Tuhan? Abidat kau nih enggak aja. Mana ada Rembulan, Kristen saya tanya. mengatakan Yesus Rembulan, nggak Tuhan? Sekarang saya tanya Rembulan. Saya tanya sama kamu, apakah Apa yang Yesus mau saya pernah jawab? mengatakan dirinya Tuhan? Atau tertulis Yesus adalah Tuhan? Pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Yang saya Yesus mengatakan ketahui- dia Tuhan dan dia adalah Tuhan. Pernah nggak? Yang saya ketahui, Saya tanya Yesus tidak bahwasannya pernah mengatakan Yesus dirinya itu Tuhan. pernah mengaku dirinya Tuhan, iya atau tidak? yang saya ketahui, Yesus Saya tidak pernah tanya mengaku. bahwasannya Yesus itu pernah mengaku dirinya Tuhan, iya atau tidak? Di dalam Bible, di dalam Saya Alkitab, tanya bahwasannya Yesus itu pernah mengatakan dirinya Tuhan, iya atau tidak? Abang kok maksa ya? Ya saya tanya, iya atau tidak Yesus itu Tuhan? Di dalam Alkitab, dia mengatakan dia Saya Tuhan. tanya, di dalam Alkitab itu pernah nggak mengatakan bahwasannya Yesus akulah Tuhan, sembahlah aku, pernah nggak? Nggak ada. Bang Cameron, dia mau menjawab tuh seperti ini. Memang di dalam Bible kami itu tidak ada. Tetapi menurut keimanan kami, ya kami menyembah. Itu aja udah, ya kan Rembulan? Benar itu, benar itu toh. Jadi di sini ceritanya kita berdiskusi Yesus Allah Bapa bukan nggak muat di menggunakan sorga. data, Wah, tetapi Yesus. menggunakan keimanan. Itu jadi udah Nah. susah Bang Rembulan. Udah susah itu.
Susah, makanya Oke, itu nanti. pertanyaan kedua, berarti kalau dia bukan Bang, Tuhan, kenapa satu-satu lu dong sembah ngomongnya dulu? bang. Jangan jangan satu-satu. jangan keroyokan bang. Gini. Bang Kamerun coba Iya, gini. biar kasih kesempatan Bang Blender dulu, coba Bang Blender. Ini saya Iya, iya. yang ngomong nih. Saya sedikit aja. Dari tadi mereka bicara itu kau seakan-akan kau putar. Saya raja putar. Saya yang bantu ciptakan putar ke kiri, putar ke kanan lagu Mau Mere. Sekarang saya putar kok. Saya tanya ini, kalau dia tidak bukan tuh, apa kalau Yesus itu bukan Tuhan, kenapa kau sembah? Tadi sudah dibilang sama Itoko. Itu Iya, berdasarkan oke. keimanan kita. Oke, dasar Kamu keimanan. Abang Oke, ini gimana berarti- sih? berarti gini, Apakah gini, memang gini, kita gini. tetap jalan tempat? Gini. Berarti kau adalah wali dari seluruh umat yang sama agamanya denganmu, bahwasanya mengatakan Yesus bukan Tuhan dan kami atas dasar imani saja, begitu? Lah, kan sudah jelas tadi dikatakan sama Ya, itu. berarti gini, Iya, masuk iya, ayat, gini, masuk ayat. Gini, kau berani, kalau orang berani lantam mulutnya kayak saya, lantam mulutnya. Iya, tidak. Sekarang pertanyaan saya terakhir sebelum Blender. Baik. Berarti Baik. kau mengklaim bahwasannya seluruh umat yang keyakinannya sama dengan kamu, bahwasannya Yesus bukanlah Tuhan. Kami menyembah Dia atas dasar imani saja. Begitu atau tidak? Baik kalau kayak gitu abang. Sekarang saya bertanya kepada abang kembali. Abang itu menyatakan bahwasanya pencipta alam semesta ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Betul? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba dulu abang bentuk dulu sebuah narasi atau perkataan yang bisa menyentuh saya itu mengimani apa yang abang imani. Gini, Jangan aku abang jawab. berbicara Aku jawab, dengan bentar. keimanan kami, sementara abang Oke. tidak bisa memahami. Enggak apa-apa, Rembulan, ku ikutin Rembulan. Itu imanmu. Abang, Jelas, abang Blender. Yesus tidak pernah. Abang Oke, Blender. enggak, ku jawab. Abang Oi, Blender. tunggu dulu. Abang Blender. Enggak. Apa yang kau sampaikan itu tadi berarti kena di ayat Matius 7:21. Ingat ya? Kau mengatakan Yesus bukan Tuhan dan kau atas dasar iman kau. Itulah yang masuk ayat ini kepada pernyataan kau. Matius 7:21. Yang berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Siapa yang berseru? Ketika kalian mau dicampakkan ke neraka, kalian menjerit, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Hei, akulah Yesus yang kalian cari. Hei Tuhan, tolong selamatkan kami. Kami telah bernubuat atas namamu. Kami telah bermujizat atas namamu. Kami telah mengusir setan atas namamu. Apa kata Yesus? Hei Kristen, aku tidak mengenal kalian. Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah kalian dari hadapanku. Kalian adalah pembuat kejahatan. Masuk bos. Pernyataan kau itu tadi ketika Yesus tidak ada mengatakan diri Tuhan berdasarkan iman dan keyakinan kau ikut-ikutan, masuk itu dia kepada Matius 7:21. Selesai. Sesuai kan? Makanya Yesus mengatakan, enyahlah kalau dari hadapanku. Dan itu memang satu-satunya ayat ditujukan kepada Kristen. Karena apa? Satu-satunya agama di dunia ini yang menyatakan, yang memanggil Yesus Tuhan adalah Kristen. Satu-satunya agama yang bermujizat atas nama Yesus, Kristen. Satu-satunya agama yang mengusir setan atas nama Yesus, Kristen. Akhirnya Kristen mengatakan, akhirnya Yesus mengatakan, masuk bos. Cocok kan? Oke, Rembulan? Cocok ya? Cocok. Abang Kau rasa? yang terhormat. Cocok kau rasa? Nah itu dia. Abang Masuk dia. Blender yang terhormat. Izin bang, izin ya bang. Rembulan, pertanyaan saya satu. Tadi yang diucapkan panjang lebar sama Blender, cocok kau rasa? Itu terserah iman kepada dia bang. Loh, pertanyaanku cocok apa enggak samamu? Kalau dia merasa itu cocok, yang diimani dia ya udah cocok lah bang. Itu kan berdasar dia Aku nggak nanya dia kan Blender yang ngomong kayak gitu. Blender yang ngomong pertanyaannya, kau cocok enggak itu sama pernyataannya tuh? Nah, Kalau menurut keimanan saya enggak. loh, Apa yang enggak? Udah paling cocok itu harusnya. Blender itu mengambil kok dari paksakan, ya? mengambil narasi dari dia kan Blender kan bernarasi, dia menyimpulkan dari pernyataan Anda sendiri bahwasannya tadi mengatakan Yesus itu tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Memang betul. Ya. Jadi ketika ada yang memanggil dirinya Tuhan, maka Yesus itu memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Dari Matius 7 nomor 21 sampai 23 itu kan berasal dari pernyataan saudara sendiri.
Benar. Tadi kan Ya, gini sudah, gitu. apa namanya rembulan begini. Tadi di awal saya tanya, Kak, Yesus di mana pernah menulis bahwasanya dirinya Tuhan? Tidak pernah. Oke. Sekarang saya tanya lagi, apakah Yesus Tuhan? Bukan. Kami imani saja seperti yang diterangkan oleh Bunda tadi. Oke, itu hakmu. Kau menyembah setan, kayak menyembah apa kayak terserah. Pertanyaannya, kok bisa kau tidak ada landasan keimanan, landasan kitab suci, tetapi beriman kepada Yesus? Kebetulan namanya sama tuh sama umat-umat yang dia sembah sekarang. Umat Kristen, Katolik versi-versinya, Kristen dengan versi-versi yang lain, kok bisa sama nama Tuhannya tuh? Saya bingung tuh. Coba apa dasarmu? Sedangkan kalau menurut mereka sampai saat ini ya Yesus adalah Tuhan. Tetapi Kenapa mesti abang bingung? Bukan Tuhan tuh. Sekarang yang mau ngatur kau apa Yesus? Iya, orang memang dia menyatakan dirinya bukan Tuhan. Oh, konflik kalau begini urusan. Berarti ini kau udah paling betul nih. Berarti Kenapa mesti konflik? Ya udah, artinya kita sudah menjelaskan itu tadi. Itu masalah mereka, iman kita. Kita nggak bisa maksa. Udah, yang pasti Matius 7:21 berdasarkan pernyataan Anda sendiri, benar tadi. Itu disambungkan kepada Matius 7:21. Udah nggak bisa dibantahkan lagi. Ya, itu akan bisa terbantahkan lagi. Aku cuma ngomong satu kalimat aja. Semoga kau dapat hidayah. Karena aku dari pagi nih aku udah ngajari kau bagaimana cara membuka pikiran, logika seperti apa. Terserah kau mau ambil syukur, tidak juga. Ya semoga kau mati dalam keadaan su'ul khotimah kalau begitu. Abang, Semoga kau dapat. Abang Kamerun. Gimana? Halo. Yo, Abang gimana? Kamerun. Iya, saya di sini. Aduh, jaringan pun hancur. Abang Kamerun. Yo, ada di sini. Bagaimana? Kalau memang itu yang kalau memang itu yang abang katakan kepada saya, semoga mendapatkan hidayah. Coba dulu bentuk kepada saya itu sebuah narasi yang menyatakan inilah agama yang benar. Narasi ya bang ya. Saya nggak minta data, saya tidak minta apa-apa. Memang utuh dari hati dan pemikiran abang sendiri. Tidak ada yang minta yang lain. Apakah bisa saya terima atau tidak? Oh berarti kamu tidak mau saya menjawab pakai dalil Quran begitu, hanya pakai logika saya begitu, dari hati saya begitu. Enggak, saya nggak butuh di situ bang. Saya nggak butuh di situ. Saya ingin mengetahui benar enggak Ya gini, Islam. jelaskan aja Bang Kamerun, jelaskan aja Bang Kamerun. Ya Islam itu bisa masuk akal ajarannya gitu aja. Silakan Bang. Benar tuh. Itu intinya. Oke. Makanya jangan berkelit-kelit tuh. Oke ya. Saya buktikan ya. Santai bang, santai. Oke. Ini intinya nih. Logikanya begini. Dengar baik-baik, perhatikan dan telaah kata demi kata. Jelas suara saya di situ? Karena saya rasa sinyal yang bagus. Aman. Oke. Kalau rembulan meragukan Al-Quran yang Allah turunkan kepada rembulan, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran, yang ada tandingannya bahkan lebih dari itu. Dan ajaklah Bang Kamerun, bentar, saya ini bentar. Yang dia tanyakan jangan dari dogma agama, tapi menurut akal Itu sehat. agama bang yang abang bawa. Ya, jangan ke agama. Sebentar, iya, gini. Saya tahu. Yang pertama itu saya mau bacakan surat Al-Baqarah, nanti dari otak saya tuh timbul. Tenang aja. Tidak butuh dalil bang. Tolong, saya tidak butuh dalil. Oke, sekarang gini. Oke, kamu nggak butuh dalil, emang kafir total memang ini, berat ini. Oke, baik. Yang pertama, adakah selain Islam, ya dengar ya, adakah selain Islam agama yang mengajarkan kesucian? Maksudnya kesucian? Apa ini? Banyak loh orang yang suci-suci itu.
Seperti para pendeta itu termasuk orang suci. Orang suci dia. Ya, sama seperti kayak di Islam apa syekh itu orang suci. Nah, yang dalam Islam yang suci itu hanya Nabi Muhammad tuh. Pendeta suci kepala bau menyan, nggak ada pendeta suci. Pertanyaan saya, buktikan selain agama Islam yang mengajarkan kesucian. Entah itu mensucikan diri, mensucikan hati. Sebutkan. Di luar ajaran Islam. Maksud daripada kesucian ini apa, Bang? Aku kan nggak paham, Mas. Makanya kan tadi kan aku katakan kan gini kan, berikan kepada saya itu sebuah narasi yang memang benar-benar itu Islam itu adalah agama yang benar, tetapi tidak menggunakan dalil atau dogma agama. Itu gitu loh, Bang. Abang paham kan? Jadi jangan abang tanya saya itu mengenai kesucian itu apa, agama yang mana mengajarkan tentang kesucian itu bagaimana, saya nggak tahu. Ya sudah, kalau emang itu ditolak, saya sedikit memberikan penjelasan tentang agama yang benar itu, kawan. Ya, sebentar ya. Gini ya, saya Iya, sudah jelaskan secara rinci, sudah tetap saya ditolak, turunkan Bang bahasa Kamerun. sudah saya turunkan, tetapi dia nggak paham tuh, makanya saya malas lagi. Ya, tetap ya memang begitu. Memang begitu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu jelas ya. Bagaimanapun kita sudah menjelaskan secara detail, terperinci, mereka tetap akan menolaknya. Jadi kalau ini bahasa saya sederhana, Tuhan itu memberikan kitab suci kepada seluruh umat manusia untuk menjadi pengajaran dalam kehidupan kita semasa kita hidup di dunia. Ya, memberikan pengajaran ya. Salah satu contoh dalam konsep penebusan dosa itu di Islam tidak ada. Jadi siapa yang bersalah, dialah yang harus bertanggung jawab. Ketika kita berhutang kepada orang lain, maka kita harus yang membayarnya, bukan orang lain. Bukan orang lain yang untuk kita tumbalkan untuk membayar hutang-hutang kita. Tidak boleh itu. Dalam Islam tidak boleh seperti itu. Nah, beda dengan konsep kekristenan. Apa yang bisa kita ambil hikmah daripada penebusan dosa? Ketika kita berhutang, lalu orang lain kita tuntut untuk membayar hutang kita, itu bisa dipakai nggak dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu contoh simpel aja. Kalau kita berdosa, kata Allah, "Qul ya ibadallazina asrafu ala anfusihim la ta'natu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku, janganlah kau berlebihan dengan apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu inginkan. Datanglah kau kepadaku, kata Allah. Jangan kau takut dengan rahmatku, jangan kau putus asa dengan rahmatku. Akan kuberikan rahmatku kepadaku, kata Allah. Aku ini Allah Tuhanmu, Tuhan seluruh alam semesta. Aku akan mengampuni seluruh dosa-dosamu jika kau mau bertobat kepadaku, kata Allah. Aku ini Allah dan aku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu kata Allah. Jadi setiap apa yang kita lakukan, Bang, baik ataupun buruk yang kita kerjakan, maka akan kembali kepada kita, akan datang kepada kita. Kalau kita berbuat jahat, ya kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Gak ada Bang, hukum manapun orang yang benar itu dipersalahkan, nggak boleh. Orang yang salah dibenarkan, itu nggak boleh. Hukum manapun nggak boleh, negara manapun nggak boleh melakukan hal itu, nggak boleh. Itulah hukum Tuhan yang sebenarnya. Tapi kalian membiarkan orang yang bersalah, yang benar itu harus dihukum. Dalam Keluaran 23 nomor 7, janganlah kau berlaku dusta. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, kata Tuhan. Tapi kalian membenarkan orang yang bersalah untuk dibunuh. Jangan kau bunuh orang yang bersalah, kata Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Lalu keimanan kalian meyakini bahwasanya Yesus yang orang benar itu mati di tiang salib untuk menebus dosa. Yesus orang benar, kami membela Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Bang Ero,
Rob, jangan bawa nama kalian dan jangan bawa nama Kristen. Ini Oke. khusus kepada Rembulan. Oke, Saya kepada tidak kamu. Oke, berikan kepada itu kamu. narasinya. Itu Ya, silakan Abang membenarkan agama ya, silakan Islam itu Bang memang Rembulan benar. tanggapi. Jangan bawa nama Kristen. Silakan Bang jangan Rembulan bawa tanggapi. nama Yang lain. namanya Tuhan itu, dia mengajarkan manusia bagaimana caranya untuk berperilaku baik, berlaku sehat, beradab, ilmu. Itu Tuhan. Tuhan harus mengajarkan itu kepada kita karena kita nggak tahu apa-apa, Bang. Kita lahir tuh nggak tahu apa-apa. Ilmu yang bersumber itu harus dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Ketika kita lahir, kita masih kecil, kita diajarkan oleh orang tua orang tua kita untuk berlaku baik. Siapa yang mengajarkan itu? Apakah orang tua mendapatkan pengajaran sendiri? Tentu tidak. Tentu dari Tuhan. Nah, seperti apa Tuhan itu? Apa firman-Nya? Apa pengajarannya? Makan harus menggunakan tangan kanan. Ketika kita buang hadas, buang air kecil dan buang air besar, Tuhan mengajarkan bagaimana caranya kita melakukannya dengan cara yang baik. Itu siapa yang mengajarkan? Harusnya Tuhan. Ya kan? Kita cebok dengan menggunakan tangan kiri. Manusia yang ajarkan itu, bukan manusia yang ajarkan. Itu salah satunya, Bang. Makanya firman Tuhan itu nggak ada yang sia-sia bagi manusia. Tapi kalau di kitabmu, Tuhanmu itu menciptakan manusia itu sia-sia. Kejadian 6 nomor 6. Sia-sia Tuhan mau menciptakan kita. Kejadian nomor 6. Kau tanggapi. Coba kau tanggapi. Coba silakan, Bang. Bahasanya tuh sama Bang Erik. Saya sudah dengan bahasa yang sederhana mungkin Abang bisa paham. Silakan, Bang, abangku. Coba Rembulan, silakan. Apa bantahanmu? Dari konsep Rembulan. dari awal konsep penebusan tadi, Bang. Di dalam Islam tidak ada penebusan, siapa yang bersalah dialah yang bertanggung jawab. Tapi dalam Kristen penebusan dosa itu harus. Kan begitu. Jadi kalau hal semacam itu nggak bisa kita jadikan pedoman pengajaran dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa kita pakai. Silakan, Bang Rembulan. Rembulan masih hidup kok? Rembulan? Ayo Rembulan, monitor. Butuh ambulan nggak? Wiu. Rembulan? Halo. Masih hidup Iya, kok? iya. Silakan. Silakan. Sudah kau dengar dari tadi itu? Rembulan? Bagus jaring. Iya, Bangku. Iya, Udah dengar, Bang. Udah, silakan, Bang, ditanggapi pernyataan saya tadi yang saya awali dengan konsep penebusan dosa. Di Islam tidak ada, di Kristen ada penebusan dosa. Nah, bisa nggak kita pakai dalam kehidupan sehari-hari dalam peristiwa penebusan dosa tersebut? Karena harusnya firman Tuhan itu harus menjadi pedoman setiap manusia. Nah, Anda kan meyakini bahwasanya penebusan dosa itu adalah sebagian daripada firman Tuhan. Apakah bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu maksud saya. Nah, kalau kami kan tidak ada namanya konsep penebusan dosa. Allah berfirman, jika kamu berdosa, kamu bersalah, kau mohon ampun, kau minta maaf, dan kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang kamu kerjakan, seperti itu. Nah, dalam Kristen kan tidak. Firman Tuhan bahwasanya Yesus itu harus mati di tiang salib untuk menebus dosa. Bisa nggak kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita mempunyai hutang, lalu orang lain yang membayar hutang kita. Bisa nggak seperti itu, Bang? Silakan, Bang. Pahit ini. Macet Kampung Lalang, Bos. Rembulan, monitor. Jaringannya nggak bagus, Abang. Putus-putus di sini. Ada. Anda bisa ngomong kedengaran kok suaranya. Ada. Oh, berat. Bilang saja berat untuk menjawab, sudah begitu berat. Saya kasih ringan-ringan ini ya. Rembulan, kau jangan redup. Rembulan itu bagus sebenarnya. Berat bilang. Rembulan,
Kau dengar ini Paman Kaisar lagi ngomong. Berat kawan, gitu jawabnya, enak. Tadi kan saya sudah bantu kamu juga. Kapan Tuhan itu disembah? Saat dibutuhkan, udah begitu kan jawabannya. Ya, saya nggak bawa Kristen dan saya tidak membawa agama ya. Saya mengantarkan Anda supaya Anda mau berpikir. Ya, di dalam Islam tidak boleh memaksakan la ikraha fiddin. Wa qul haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahatta bihim suradiquha wa yastaghisu yughasu inkal muhlias bil wujuh bisa syarabu wa sa'at murtafaqa, kata Allah. Ketika kami menyampaikan kebenaran, sampaikanlah kebenaran kepada mereka. Hanya kebenaran saja, mau mereka terima atau tidak, jangan menjadi urusanmu, itu sudah menjadi urusanku. Kalau mereka mau beriman, mereka akan bersediakan tempat yang indah. Kabur. Berat. Aku udah yakin makanya berat. Kabur. Sorry ya Bang Kamerun ya. Aman bang, aman bang. Jadi begini teman-teman, kata-kata hari ini, nubuatanku pada hari ini, dengar, catat yang di bawah ya. Ini Paman Kaisar sudah lama tidak bernubuat, sudah mungkin dari tahun 2000 berapa ya. Ini dengar ya. Korban tsunami dan korban gempa bumi masih bisa diselamatkan. Tapi yang namanya korban janji Kristus tidak bisa dievakuasi. Mamam tuh. Bisa pula orang yang salah siapa, yang nebus siapa. Aduh. Ada konsep begitu ya. Islam nggak ada bos, masing-masing. Suka-sukanya lah. Nggak bisa suka-suka bunda, nggak boleh itu. Masa yang berdosa siapa, yang nebus siapa, nggak boleh itu. Kan Jahat itu namanya. Kan ada lagunya, Jahat itu. suka-suka Tuhan. Jadi bernostalgia Tidak bertangan, Tuhan sudah tidak berkaki. Kasih. Nih dalilnya Oten, dalilnya nih. Siapa tadi nih? Aku bacakan dari atas aja ya. Abasa 34. Yauma yafiru ma'umin akhi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi lari, wa abihi lari dari bapaknya. Wa ummihi lari dari ibunya. Wa sohibatihi lari dari anaknya. Wa bani lari dari istrinya. Tuh. Saudara sama saudaranya di akhirat aja nggak saling kenal tuh, tanggung jawab masing-masing tuh. Itulah lagu Roma Irama. Lari pagi, mari kita berlari pagi. Harin, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang, Harin. Dan naik Kakak ini dari tadi nak turun. bersinar lagi. Rembulan. Tadi itu berat. Aku yakin itu sangat berat dan sangat sulit. Begitu sulit itu. Beratnya di mana, Bang? Cobalah kau jawab. Rasanya nggak ada. Bentar, ya. satu-satu. Bentar, cek. Saya tertibkan dulu ya. Soalnya ini banyak di-live-in di channel YouTube, termasuk channel YouTube-nya Gurunda Juma. Assalamualaikum buat semua netizen yang ada di channel Gurunda Juma ya, Juki PM Abbas Official dan channel Panglima Apologet Islam. Ini ada Harin Muslim apa Kristen? Dibuka mute-nya Harin, Muslim apa Kristen? Dari tadi minta naik terus. Harin. Kristen baik. Ini rembulan juga Kristen. Di sini ada beberapa narasumber. Silakan yang tertib satu-satu. Bunda Nora dulu ya, yang belum kebagian makan sate. Silakan Bunda Nora. Yang lain di mute. Lanjutin aja yang tadi rembulan. Lanjutin, saya nyimak, saya dengar lagi. Aku juga belum, Kang Kian. Pakai skincare-nya bagus. Naik. Gini. Aku mau silakan, coba silakan. dulu sama ya gini bang. Aku mau coba dulu sama daging baru nih, Bang Harin. Ya. Kau rehat dulu lah Kamerun. Udah kenyang kau dari tadi pagi loh. Kamilah dulu. Tunggu dulu yang boleh tadi lah, loh, yang boleh tadi lah, yang boleh lah, tanggapi boleh lah, dulu boleh Bang lah. Rembulan atau Bang Harin. Nambah terus kau Kamerun. Boleh. Bang Harin dan Bang Rembulan silakan ditanggapi. Boleh lah. Ya, monggo. Kejam kan. Siapa nih yang mau nanggapin?
Ki Harin. Gitu. Ya. Ya, saya Oh, Harin. Oke. Oke, sama aku ya, Harin. Aku mau Nggak, tanya, sebelum- ini sama kayak tadi dengan pertanyaan sama Rembulan. Coba kau sebutkan. tapi tunggu Mas. Bentar dulu. Oke, Nanti ditunggu. saya boleh nanya ya satu ya. Nanti Boleh, nanti boleh. bertanya 10 sampai 1000 pertanyaan pun siap kita layani. Dan semua kita pakai dengan data. Silakan Iya. Bang. Tanggapi dulu pernyataan saya tadi. Apa itu? Ya. Yang mana tuh? Loh, firman Tuhan itu diperuntukkan kepada manusia. Firman itu adalah pembelajaran. Sebagian daripada firman itu adalah pembelajaran agar manusia itu bisa berkehidupan dengan baik di dalam kehidupannya semasa kita hidup di dunia. Seperti itu. Nah, dalam kitab saudara, bahwasanya penebusan dosa itu adalah bagian daripada firman Tuhan. Nah, di dalam konsep penebusan dosa, menurut firman Tuhan, kata saudara Kristen, apakah bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu? Karena firman Tuhan itu adalah ilmu bagi kita. Nah, dalam konsep Islam tidak ada seperti itu. Siapa yang bersalah, dia yang bertanggung jawab. Sini Kak, sini. Nah, siapa yang bersalah, dia yang bertanggung jawab. Jadi nggak ada konsep penebusan dosa. Iya. Kan Ya, yang benar begini. tetap dibenarkan. Begitu. Silakan Bang. Ya. Ya, jadi soal firman menjadi manusia itu kan membawa misi keselamatan untuk Nemu daging rebutan. menyambungkan terus? hubungan Ya, antara terus? manusia dengan Allah kembali gitu. Kalau soal dosa itu hari-hari perbuatan itu ya sama pertanggungjawabkan masing-masing juga. Ada pertanggungjawaban juga. Itu maksudnya penebusan dosa 1 itu Yohanes 2 agar nomor 1 Abang. 1 Yohanes 2 nomor 1 itu yang Anda sampaikan, yang Anda bantah dengan pernyataan saya. Bantahan Anda tuh dibantah lagi dengan Bible. 1 Yohanes 2 nomor 1. Umat Kristen nggak masalah berbuat dosa. Ada Yesus yang akan menjadi perantara kamu kepada Bapa. Yesus itu adalah perantara. Yohanes 14 nomor 6. Tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Hanya akulah satu-satunya perantara kepada Bapa. Nah, setiap manusia pasti tujuannya kepada Tuhan Sang Pencipta, yaitu Bapa menurut Kristen. Nah, ketika ada data di dalam Bible 1 Yohanes 2 nomor 1, ketika ada orang Kristen melakukan dosa, gak ada masalah. Ada Yesus yang akan menjadi perantara kamu supaya sampai Di kepada mana? Bapa. 1 Di mana Yohanes ada ayat 2 seperti itu? 1 Yohanes 2 nomor 1 Abang. Bang Harin. Tunggu dulu. Jangan Ya, jangan silakan, ditambahin kalimat. Enggak, saya nggak menambahkan 1 Yohanes 2 nomor 1 itu di situ. umat Kristen tidak masalah berbuat dosa itu di mana ayat seperti Itu tertulis. 1 Mau Yohanes bertanya 2 lagi? nomor 1. Kan sudah saya sebutkan datanya. Baca mana jangan baca. 1 Yohanes 2 Bang nomor 1. Kalau Abang mau belajar, Abang juga ada baca. Adalah kalimat di situ. Anak-anakku, Umat hal-hal Kristen ini berbuat kutuliskan dosa, kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, Nah, itu. jika sabar Bang, belum selesai ayatnya. Namun, akan tetapi apabila jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalian meyakini dosa kalian itu sudah ditebus oleh kematian Yesus. dalam keadaan Karena iman, setiap iya. dosa yang kalian lakukan itu akibat dari hukum Taurat yang pernah ada di dunia. Maka hukum Taurat itu menjadi kutuk, sehingga orang tidak mampu melakukan hukum Taurat dia menjadi kutuk. Maka Yesuslah yang menjadikan dirinya menjadi kutuk atas dosa-dosa kalian untuk mati di tiang salib. Itu jelas fix. Kutuk 1 atas Yohanes 2 nomor dosa-dosa 1. kalian apa? Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai Tidak ada, seorang tidak ada pengantara seperti pada itu. Bapa. Loh, Tidak datanya seperti itu. ada, Bang. Ini datanya nih, ini datanya nih. Ya Tuhan, ini menjadi kutuk. Ini loh datanya ini. Ini nih. Tuh. Dia menjadi datanya nih. kutuk. Nih, datanya 1 Yohanes. Tuh, datanya tuh. Iya, itu dia menjadi kutuk untuk kita itu.
Enggak, kau bilang tadi nggak ada datanya nih. 1 Yohanes 2 ayat 1 berbunyi, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantar pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, ini Yang adil. Nah, saudara paham yang di situ yang dimaksudnya hal-hal ini kutuliskan kepadamu, itu hal-hal apa yang dimaksud di situ? Paham? Hal-hal Hal-hal ini yang ini- kutuliskan kepadamu, ya itu. yang ini, ya Apa ini itu? yang tertulis yang dibaca barusan, kan kalimatnya Ah, itu anak-anakku, anak-anakku. Nih kau kan dipanggil nih, perumpamaanmu kan dipanggil Tuhan nih anak-anakku. Kadang anak-anakku, kadang anak domba, Ya. kadang anak, wah pokoknya banyak lah, anak apalah. Ayo, Kadang anak gampang juga disebut itu. Terus. Anak-anakku, kata firman nih. Hal-hal ini Ya. kutuliskan kepada kamu. Apa Ah, halnya? hal-hal ini itu Supaya apa itu? kamu jangan berbuat dosa. Stop dulu tuh sedikit dulu tuh. Hal-hal ini apa itu yang dimaksud dengan hal-hal ini? Ini kalimat seterusnya karena di sini koma, Dol. Hal-hal ini itu yang dimaksud hal-hal ini itu apa? Oke, yang dimaksud dengan hal-hal ini adalah supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun Iya, jika hal-hal kamu ini berbuat tuh yang dosa, mana? astaga. Yang dimaksud dengan hal-hal ini tuh yang mana, yang ditulisnya tuh yang mana aja coba? Yang dimaksud hal-hal ini tuh. Oke, kita ejakan penerjemah tafsir kalau dalam versinya ya. Dalam ayat Yohanes ini menegaskan 2 hal penting di dalam apa? Yohanes mendorong pembaca, mendorong kamu sebagai pembaca untuk menghindari dosa. Nah Ini itu. menunjukkan bahwa hidup Kristen yang Bang Kamerun, benar coba dibaca adalah ayat keduanya, hidup Bang yang Kamerun. bebas. Bang Ya, Kamerun, itu yang dimaksudnya. coba dibaca ayat keduanya, itu lebih jelas lagi di situ. Ayat keduanya. Ya, itu udah jelas itu yang 1 yang Yohanes tadi yang 2 barusan ayat dibaca kedua, tuh. Bang. Coba, ya. Ya, Itu yang itu enggak, udah biar jelas. Abang tahu. Barusan tuh udah Biar jelas Abang itu. tahu. 1 Yohanes 2 nomor 2. Yang barusan Oke, udah nih, jelas itu. diam. Abang, Diam dulu. penjelasannya satu-satu bang, jangan rame-rame bang. Enggak. Saya menambahkan saja. Saya cuma menambahkan, Bang. Nggak usah 1 Yohanes dikonfirmasi nanti Siap-siap, ya, bang. nanti Bagian kita ada masing-masing. Tenang rembulan, jangan tantrum, tenang. Bukan tantrum bang, kita juga mau ingin mendengarkan penjelasannya satu-satu, jangan rame-rame. Oke nih, oke kamu diam ya. Sekarang saya baca nih. 1 Yohanes 2 ayat 2 berbunyi, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa Amin. kita, Amin. dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Ya emang Udah, itu iya. udah ditebus. Karena betul. Bagi kalian dosa itu damai. Bagi kalian. Jelas. Peace. Itu nggak ada damai. masalah. Baca Dosa itu yang nggak ada tadi. masalah karena ada Yesus yang akan mendamaikan kalian dengan dosa-dosa kalian. Jadi kalian bebas berbuat dosa, bebas. Ini Yang pertama itu, Harin, yang pertama itu kau sudah dilarang untuk membaca, hindarilah dosa. Tapi di keduanya, kalaupun kalian berbuat dosa, aman-aman saja, damai, tenang, buat aja terus. Udah ada yang nebus. itu Paham kau sampai yang situ? tadi yang dituliskan tadi yang tadi Yang itu. pertama tadi menjelaskan untuk membaca, untuk kau anak-anak gampang, agar kau tidak mendorong orang berbuat dosa. Ingat, kau dilarang berbuat dosa. Tapi apabila kau sudah berbuat dosa, lanjutkan, damai, udah ada yang nebus. Begitu anak gampang. Mana ada kata-kata kayak itu, tol ah. Gak ada kata-kata kayak itu. Baca yang betul dari atas. Bujang Inam nih, ku bacakan sekali lagi ya. Anak-anakku katanya nih, anak-anakku nih udah baik kau dipanggil anak daripada anak Yang domba awal kau. tadi ya. Ya, Iya nih. enggak apa. Anak domba Ya. saya. Kenapa? Kita anak domba. Anak-anakku, Anak domba lah. hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu Nah. jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Nah,
yaitu Yesus Kristus yang adil. Ayat keduanya baik. Sebentar. Ayat keduanya Tuh, kan ada berbunyi. kurir tuh. Kok Ada loncatnya? pengantara kurir. Nih, Kok ayat keduanya loncat nih ini? masih sama. Diam dulu. Ayat keduanya. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Enggak, tadi yang dituliskannya itu apa? Hal-hal Yang dituliskannya itu ini. mana? Jadi menurutmu kau berharap nulis apa lagi dia majalah novel? Kan ini yang ditulis. Yang dimaksud dengan hal-hal yang dituliskan itu mana, yang mana? Ini Itu kan ayat sudah lain ini ayat. lagi. Masya Allah, la ilaha illallah. Loncat tuh kayaknya. Kok loncat? Ini ayat 2, dari ayat 1 ayat 2. Loncatnya di mana? Tadi sudah ada tadi yang dituliskan tuh yaitu tadi udah ada tadi. Nah, Kenapa ini dibaca oke. lagi? Kan sudah dijelaskan tadi. Nih. Sekali lagi ya. Sekali lagi nih, sampai habis baterai laptop gue nih. Yaitu yang Anak-anakku. kami tuliskan. Gini Kak, Kamerun, coba kau lihat itu menegaskan yang di bawah. Dia pengen itu yang ditegaskan itu, coba baca. Ada dua Oke. hal yang hal-hal. Itu Oke, mau dalam silakan. dalam ayat ini Yohanes menegaskan dua hal penting. Satu, pencegahan dosa. Yohanes mendorong pembaca untuk menghindari dosa. Ya. Ini menunjukkan bahwa hidup Kristen yang benar adalah hidup yang bebas dari dosa, atau setidaknya tidak berbuat dosa. Namun tadi ada tuh di 21 tadi, coba ada kata namun di sana di atas paling Nah, atas. ini nomor 2-nya. Namun Yohanes juga mengakui bahwa manusia dapat berbuat dosa. Jika seorang berbuat dosa, ia tidak perlu menyerah. Yohanes menjamin bahwa ada seorang pengantara, yaitu Yesus, yang dapat membantu kita untuk meninggoy. Dengar dulu. Meninggoy kau. Sudahlah, enggak banyak cerita kau lagi. Mau kemana kau akrobat? Mau muter-muter kemana lagi kau anak kampang? Setelah menjalankan yang di atasnya ini. Apakah kau sudah menjalankannya? Oke, kau jalankan. Tapi kau telah yang berbuat atas dosa. ini. Dengar anak kampang. Nah, Anak sudah kampang. menjalankan yang di atas, baru Dengar dulu bawahnya anak itu. kampang. Apapun yang kau buat, mau kau berbuat dosa apapun, sukamu kau berbuat Iya, apapun. sudah Terserah menjadi kau, ini. sudah ada pengantarnya, sudah ada di atas kurirnya. ini. Kau baca itu baik-baik. Bacakan Yang di Kamerun atas yang ini. dua, yang dua kedua, yang di atasnya nomor tadi punggung dua coba. Itu. Jangan ambil bawahnya aja. apa? Coba tadi nomor punggung 2 tadi. Nah, itu. Nah, ini dia. Kalau ini perbuatannya nih. Lanjut. Banyak ayat. Oke, sebentar. Ya gantian nih, saya mau baca. Gantian, sabar dulu. Ya kebanyakan baca ayatnya, satu ayat aja. Udah mengerti. Nah, sudah bagus. Kenapa kau nggak mau yang dua-duanya dibacakan? Takut? Nggak boleh loh gitu. Kitab Bukan, Kristus loh ini. kebanyakan baca ayat lo nggak paham. Nggak boleh. Lanjut Kamerun, biar paham dia. Lanjut. Itu ayat suci Oke. itu. Ayat kitab suci itu. Nih. Makanya kau diam kalau dibacain. Sebentar. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jedar, kuman-kuman, bakteri, hama pun sudah ditebus. Setelah yang di atasnya tadi sudah melakukan yang di atasnya tadi. Apalagi Ten? Iya, setelah melakukan yang di atasnya tadi, yang Oke, dituliskan ini terjemahannya nih dari si Yohanes. Ayat Bukan ini langsung menjelaskan Ayat ini Artinya orang sudah menjelaskan melakukan. bahwa Yesus Kristus adalah pengampun dosa bagi kita. Dan tidak Karena hanya manusia untuk kita. apapun Diam dulu, sabar dulu. Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah pengampun dosa bagi kita. Betul. Dan tidak hanya untuk kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ia adalah termasuk semua yang korban. di Roma ini. Dengar ini. Bacot kau, ribut kali kau kalau dibacakan firman Tuhanmu itu jangan berisik kau, diam kau dulu. Kebanyakan. Ini. Makanya kau kebanyakan makan babi kau.
Gini. Nggak apa-apa, babi Sebentar mah dulu. enak. Berikan saya satu waktu menit. 1 menit, kurang dari 1 menit nih. Cuma pendek ini. Sebentar Ya, ya. Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah pengampun dosa bagi kita. Ya. Tidak Amin. hanya untuk kita, tetapi juga Ya. untuk dosa seluruh dunia. Ia adalah korban pendamaian Ya, yang korban menyelamatkan pendamaian. kita dari hukuman dosa dan memungkinkan kita untuk kembali berdamai dengan Allah. Haleluya. Damai berbuat dosa. Welcome to the peace. Itu. Welcome to the Jadi yang peace. tidak menuhankan Yesus berdosa atau tidak, Yang di abang-abang? atasnya tuh. Apalagi kau mau berobat kemana lagi kau? Mau fokus kemana lagi kau? Izin sebentar. Saudara yang muslim di sini, Yang di ketika atasnya kita tuh tidak apa yang menuhankan sudah Yesus, kita dilakukan? berdosa atau tidak? Kenapa? Ketika kita tidak menuhankan Yesus, saudaraku yang muslim, kita berdosa atau tidak nih? Ketika Tuhan Tuhan Yesus. Enggak, saya bertanya kepada saudara saya muslim. Saudara muslim, apakah kita berdosa ketika kita tidak menuhankan Yesus? Tidak, Paman. Oh, kami tidak Menurut data ini, berdosa. menurut data Ngapain manusia dituhankan? Jadi kita berdosa atau tidak berdosa, kita tetap diselamatkan Yesus berarti ya? Oh, itu rezeki kita, rezeki nomplok dong. Iya. Ya. Kan Saya harus izin pamit, percaya. izin noise. Harus Izin pamit dari pinggir jalan. Tunggu dulu. Terima Ini kasih jangan- semuanya. jangan Assalamualaikum lari dulu nih. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lari dulu Ya nih. udah, cabut Pertanyaan kau, belum cabut nih. kau, cabut Ya kau. udah, nggak Pandai ada. ngomong. Boleh. Di sini berisik. Ya, aku tadi mau nanya kan tadi boleh kan? Tadi mau nanya nih, janjinya boleh kan? Ya, ini dulu dijawab, ini dulu dibantah. nih. Satu pertanyaan. Iya bang, boleh bang. Satu-satu ya. boleh, Bang. Saya pusing dengarnya ini kayak di pasar Itu nanti ini keburu tradisional. Nanti pada lari turun. Enggak bang, saya yang punya rumah, masa saya yang keturun bang. Itu Abang mau maksudnya biar bertanya. masih ngumpul. Iya Biar bang, masih abang ngumpul. mau tanya 1000 pertanyaan pun. Ini siapa yang feedback aku ya? aja Yang lah. feedback ini siapa nih? Kang Dito. Host nih. Saya yang ngomong. Pak, Bapak mau bertanya 1000 pertanyaan pun nggak masalah. Satu pertanyaan 100 tab. Nah, Bapak kalau mau bertanya tab dulu sampai 100 kali, silakan. Baru bertanya. Kenapa baru sekarang? Coba dari tadi udah selesai. Iya, makanya tab dulu sok sekarang biar selesai. Oh, dari tadi udah selesai dari tadi. Dah Iya, selesai nih. nggak kelihatan abang tab. Mandu jangan gitulah. Iya, mana nggak kelihatan bang? Ini mah nggak kelihatan kayak apa. Nah, ini baru Bang, kelihatan nih. Bang. Baru bentar kan? Bang Kamerun, Iya. bentar Bang Kamerun. Ya, ini ketat. Oke. Nah, baru 70, 30 lagi. 30 lagi. Dah, kan? Nah, belum baru 98. Mau nipu kau, baru 98. Dua lagi. Kurang ajar Ros. Oh, jangan mentang-mentang diperbolehkan berbohong dan tidak. Anda yang mau berbohong, mau ngibulin saya nggak bisa dibohongin. Saya punya panca indera. Udah, nah oke. Udah, kan? Sekarang, Dah. sekarang sebelum bertanya, abang klik dulu Tanya, tuh kan? lop oren, klik dulu lop oren. Aduh, ini kayak karet ini. Kok kayak karet bang? Saya manusia bang disebut karet. Karet yang Abang. mana? Lop oren di atas ada, diklik lop oren. 1. Nah, boleh. Oke. Boleh, mana ya? Ini. Tuh di atas lop oren 1. Nah, Nggak bisa nih. Oh nggak bisa nggak apa-apa ya udah sekarang bilang terima kasih ke saya makasih ya host gitu. Ya belum lah, dulu bertanya dulu. Iya makasih dulu lah sebelum bertanya gimana sih lu ah? Iya. Nanti udah bertanya baru terima kasih. Makasih dulu baru bertanya ini beda ini konsepnya kalau di sini pelaturan baru ini di room ini. Nah ini pelaturannya sesuka dadak begitu. Iya. namanya Nama-namain, jangan gitulah. ya namanya yang punya room suka-suka Jangan lah. kebiasaan, jangan kebiasaan ditambah-tambah. Enggak, saya nggak kebiasaan, saya dibiasakan Jadi, Pak. jadi suka berubah nanti. Sekarang benar, besok nggak benar. Nah ya udah. Nah Berubah. kalau saya Ayo. sih untuk ini menghindari keributan ya Pak ya. Sekarang Ya. silahkan bertanya. Tapi yang tertib ya. Ya.
Ya, nanya. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih lah dapatkannya. Oke, nah gitu dong, makasih sama-sama Pak. Iya, kan sudah dibolehkan. Udah Iya, silakan, iya, kan? iya. Nanya, begitu. Oke, minum dulu Pak sebelum bertanya biar gak lupa Pak. Sudah. Oh, udah. Tarik napas Pak, dalam-dalam. Ya, kalau di dalam iman kami Kristen kan ada istilah hidup orang beriman tuh di mana gitu kan? Apa gitu kan? Nah, yang saya tanyakan tuh kalau di dalam iman Islam gitu ya. Hidup tuh di mana gitu dan apa itu hidup gitu. Iya. Itu aja. Oke, saya jawab ya sebelum ke yang lain. Kang Dito monitor Secara juga. iman ya. Iya, secara dalam iman begitu. Oke, Bukan dalam oke. yang lain nih. Iya. Apakah dalam Allah, apakah dalam Nabi Iya. gitu, di mana Iya, iya, ayatnya gitu. Oke. Orang Islam Oh ya kalau Bapak mau ngomong terus apa mau dijawab, Pak? ya udah nanti aja belakangan. Ya silakan. Oh, jawabnya nanti aja. Oke, kalau gitu. Ya udah bertanya Enggak, lagi. maksudnya nanti. Kata Bapak nanti jawabnya. Enggak kan biasanya kan ditanya balik kan. Nanti saya jelaskan kalau ditanya balik yang sama gitu. Oke ya. Kebetulan saya sekarang hidup di dunia dan hidup saya alhamdulillah ya walaupun belum laku tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi hidup saya di dalam kekudusan, Pak. Hidup saya dalam kudusan karena saya selalu beribadah, berbuat baik. Bapak mau ngomong apa mau gimana, Pak? Bapak ngomong aja lah sendiri, sok ngomong sendiri. Ya maksudnya dalam keimanan apa dalam apa nih? Kedua macam dalam dunia apa dalam kekudusan ini? Kekudusan Pak. Saya suci Pak, saya suci karena saya guru para pendeta Pak. Ya nggak apa-apa mau dalam kekudusan apa? Maksudnya tuh jangan cabang kan kalau dalam dunia dalam. Enggak Pak, saya nggak punya cambang Pak, nggak punya cambang udah di kerun. Ya lanjut di mana dan apa itu hidup? Hidup itu adalah sebuah anugerah. Aisyah nggak jedung, aduh, cici, diem, aduh kamu teh lagi dijawab, boloho teh, udah Kang Dito, layanin, pusing saya. Pagi-pagi ngelawak bapak teh, Ya gimana Pak? Ada keluhan apa Bapak? Saya perhatikan dari tadi pagi Bapak teh kelihatannya kan lagi liar gitu kan. Kayaknya Bapak lagi mikirin dosanya ini ditebus atau kagak gitu ya Pak ya. Ayo, sebenarnya Yesus itu dijawab dulu. apanya Pak? Dijawab dulu. Udah dijawab tadi Pak, udah dijawab. Di mana itu ayatnya? Ayat apa Pak? Nah, kan tadi kan kalau ada saya bilang kan di mana ayatnya gitu. Jawabannya itu kan pakai ayat gitu maksudnya. Ayat naon? Tentang apa? Ya ayat. Bukannya ayat dijawab anu yang tadi. dipercaya tuh. Nah, jadi nggak pakai ayat gitu, nggak apa-apa. Harin, satu aja pertanyaan saya. Ari mane ek ditanya ek nanya. Enggak, tadi kan nanya. Maunya nanya itu jawabannya kalau ada tuh di kitab jawabannya. Gurunda, assalamualaikum. Naik Gurunda. Nggak apa-apa. Kalau nggak ada. Kamu mau ngomong terus apa mau dijawab nih? Kalau kamu mau ngomong terus, silakan ngomong sendiri. Arisya, gimana sudah? Jawab ya nggak budal terus. Gantian atau keet ya? Loh, kok gitu? Baru ditanya gitu aja kayak kecacingan. Bukan, oke, coba diulangin pertanyaannya. Ya, Harin kia, mana ayeuna ek ngomong apa ek dijawab eta? Saya sakirana ek ngomong baik, sok yang diberikan waktu sok. Sok ngabudal. Sudah dijawab belum? Gitu. Tapi kamu busa eta sungut. Tak jawab kalau kagak budal wae kumaha eta? Atau belum jawabnya belum? Kalau sudah bilang enggak apa-apa. Dijawab ku urang sia enggak baca wae atuh enggak ditanya gitu aja. Ditanya gitu aja kok action. Ya udah dijawab aja Kang Dito, jawab aja Kang Dito.
Jawab Siap. aja. Iya, iya. Oke, oke. Coba jawab pertanyaannya diulang supaya teman-teman yang di bawah juga yang baru join Ya, ya, silakan. Secara iman, di dalam iman gitu kan, dalam iman Islam, hidup di mana dan apa kayak itu hidup gitu. Kan, Pertanyaannya kalau ada ya, kapugu tuh pulangan dek. oh boleh. Pulangan dek. Nah, di dalam iman agama Islam, Oh. hidup di mana secara iman ya, hidup di mana dan apa itu hidup gitu. Sekali deh pulangan dek bener-bener pertanyaan sih bener atau sia pulangan dek pertanyaan pulangan dek sok ku yang ditungguan tapi bener eta pertanyaan sok pulangan dek pertanyaan Anu benerna kumaha atunya nanya atau kumaha sia nu nanya jadi ka aing nyalakeun na ada dewek mana nanya anak itu cenah puguh heula pertanyaan sok ku yang didengekeun ayeuna dangukeun teu ku yang di di dalam iman Islam hidup di mana dan apa hidup gitu. Udah itu aja. Ya, saya jawab aja lah biar nggak muter-muter ya. Kebetulan kan lagi live juga di YouTube. Kalau di dalam kehidupan Islam, hidup itu harus di dunia. Ya, hidup itu harus di dunia. Jangan hidup itu di luar dunia, harus di dunia. Itu wajib tuh. Karena kalau hidup di luar dunia itu yaitu di kuburan udah mati, dan hidup itu jangan dipergunakan ya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya, contohnya minum-minuman keras, berjudi, berlacur, beramsal, terus bersundal dan sebagainya gitu kan. Harus selalu tekun beribadah, menjalankan semua perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa aja? Yaitu kita harus sholat, ibadah 5 waktu ya, harus beramal baik. Kunaon atau sia teh jadi terjeda tekadenge meureun tidak terdengar, meureun saya nggak bacot ini, aduh. Ada angin Kok terjeda gimana sih? Nah, jadi gitu. Hidup itu untuk mati ya, untuk bekal kita di akhirat. Apa bekalnya? Ya itu yang tadi saya jabarkan tadi. Ngerti? Ya. Nah, menurut Anda Enggak, hidup itu bukan soal ngerti, jawab aja nggak apa-apa. Iya, ngerti nggak dengan ucapan saya? Lanjut apa? aja, lanjut. Goblok lucu ya, Pak, goblok. Lucu aja. Nah, gitu. Datang lucu mah nyengir, lucu. Udah Kieu nya, punten ya. Udah itu. Sudah Kieu itu. nya. Kieu punten Mang, punten pisan abi ya. Lain kurang sopan, kurang sono patono ya. Punten ya. Ari Amang bieu nya nanyakeun ka abi nya bieu nya. Nanyakeun ai jalmi hirup di mana? Pan kitu nya. Secara iman Islam. Heeh. Secara iman Islam jalmi umat muslim teh hirupna di mana nya? Bumina nah di mana kitu nya heuh. Secara iman. Heeh, secara iman ai di dieu urang mah. Secara iman hidup itu harus di dunia. Ya udah. Nah, sekarang saya pengen tanya, secara iman Kristen hidup harus di mana? Nah, kalau di saya ada tertulis di Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Jadi hidup itu harus di Yohanes. Ada tertulis maksudnya di ayat. Oh, bacakeun cik ayeuna bacakeun kumaha? Eusina kumaha eusina? Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Oh, baca isinya naon? Ya. Di dalam dia ada hidup, di dalam Yesus. Oh, jadi Dan hidup harus di dalam itu Yesus. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Itu kalau di Kristen. Oh, jadi ku akang teh bade disami-samikeun gitu, bade disarwakeun hirup kudu ente kan masing-masing aja nanya gitu, jangan sama-samakan mah tuh nggak betul. Cenah iya pan gini ya bunyinya ya. Yohanes 1 ayat 4 mengatakan di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang manusia. Naon maksudna ieu? Ayat eta teh. Itu ayat. Ayat dan nyawa udah dibaca ku urang teh. Naon maksudna? Terang hidup itu ya
berarti berkenan kepada Allah. Oke. Hidupnya. Tadi kan sudah dijelaskan ayat versi Islam, umat Islam hidup di mana di dunia setelah mati, nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Sekarang di ayat ini memerintahkan bahwasannya kamu disuruh hidup di dalam Yesus, di dalam dia, gitu kan? Di dalam dia ada hidup. Di dalam gini. Yang dimaksud dengan di dalam dia tuh siapa? Tuhan Yesus. Oke, ayeuna nah mana aya di dia? Kenapa kamu ada di sini lain di jeung si Yesus? Duh. Naon itu ke mana jigna teh? Cenah katanya kan kamu disuruh hidup di dalam Yesus. Di dalam Yesus tuh di dalam sebelah mana? Di dalam celana dalam, di dalam baju, di dalam rumah apa di dalam mana itu teh? Gini, Di dalam iman. Dalam iman. Pak Herin, Secara iman kan. Pak Herin, Artinya, kata Pak Herin, kata Pak Herin kan hidup itu harus di dalam Dia, di dalam Allah, di dalam terang. Ya kan? Dalam Yesus. Dalam Yesus berarti di dalam Allah juga ya. Yesus sama Allah ini sosok yang sama apa beda sih? Yesus itu Allah juga. Yesus Allah juga. Yesus sama Roh Kudus sama gak sih? Allah juga itu. Allah juga. Oke, kita kupas di sini ya. Kan Sang Firman. Iya, Sang Firman. Hei, Sang Firman. Ya, nggak apa-apa. Sang Firman. Ya, yang saya tanya gini. Ya, Pak Herin. Pada saat Yesus dibaptis di sungai Cicahem, sungai itu ya. Sungai Ifrit di Sungai Jordan ya. Dibaptis nih sama si Yohanes Pembaptis nih ya, si Yesus ini. Lalu terbanglah burung merpati hingga di kepala Yesus kan, celing nenclok di kepala Yesus, ya kan? Roh Kudus yang berbentuk merpati kan, dan lalu terdengar suara Allah di atas suara Bapa, ya kan? Benar kan? Ya kan? Nah, yang saya tanya pada saat itu jangan ketawa terus atau nanti nggak kedengaran ini. Konsen. Ketawa suruh ke lapangan dulu itu. Pak, jangan memecah konsentrasi, Pak. Santai, Pak. Ya justru nggak kedengaran. Ya udah gini saya persingkat ya. Pada saat Yesus dibaptis di sungai Citarum ya, ada burung merpati yang hinggap di kepala Yesus, yaitu Roh Kudus, dan ada suara Bapa dari langit. Oke? Nah, pada saat itu di situ siapa yang punya jabatan? Itu bukan burung merpati. Roh Kudus yang menyerupai merpati. Jadi bukan merpati, begitu loh, Pak. Roh Kudus yang menyerupai burung merpati, tapi bukan burung oke. Saya ikutin. Gitu. Pada saat Yesus dibaptis di Citarum ya, ada Roh Kudus yang menyerupai burung merpati hinggap di kepala Yesus ya, di sini nih, plak, nencel. Bukan di kepala, bukan di pundak. Di mana dong? Di pundak. Oh, di pundak. Di sini ya, di pundak kiri apa kanan? Ya di pundak lah, nggak ada dijelaskan kiri kanan. Oke, ya udah di pundak. Pleng di sini. Ada burung kata Yesus. Bagus juga nih warnanya putih. Nah, terdengar suara Bapa di atas di langit. Nggak ada kalimat kayak gitu. Nggak ada kalimat kayak gitu. Ya udah saya ulangi. Nggak ada. Oke. Lalu terdengar suara Bapa ya di atas di langit. Nah, pada saat itu siapa yang punya jabatan Tuhan di situ? Jabatan Tuhan. Jabatan Tuhan itu hanya untuk Tuhan Yesus sejatinya. Oh, berarti yang suara dari surga itu ya. Yang suara dari surga itu bukan Tuhan. Suara Bapa dari surga. Iya, bukan Tuhan berarti kan? Boleh dipanggil Tuhan, boleh. Boleh dipanggil Tuhan. Bapak, kamu boleh dipanggil Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus yang menyerupai burung merpati Tuhan juga. Ada berapa itu, Pak? Roh Kudus aja, Pak. Kalau Roh Kudus aja, Pak. Bukan Tuhan ya, Pak. Bukan. Oh, berarti ada dua. Oh, berarti baptislah atas nama Putra dan Bapa Roh Kudus, karena bukan Tuhan tidak tersebut, Tuhan tiri. Gitu ya, Pak?
Enggak. Anjing ngerti. Kalau orang Iya, agama mana? itu nggak pernah dipanggil Harin, Tuhan. Harin. Roh Kudus tidak pernah. Ya. Yang Tuhan itu berarti Bapa sama Yesus, ya Karena kan? Tuhan itu kan Yesus. Tuhan itu Yesus. Kalau Bapak ini cuman bisa juga manggil Bapak itu Tuhan, bisa juga. bisa juga manggil. Berarti ada dua dong Makanya Tuhannya. Tuhan satu, Yesus. Ini Bapak Boleh dipanggil. boleh dipanggil Pak, boleh dipanggil Tuhan, tapi Bapak bukan Tuhan ya. Gitu berarti ya. Nah, Tuhan Yesus seperti Bapak lah kan Tuhan Bapak Yesus. Ya yang Tuhan Bapak nih, Yesus. seperti Ini Tuhan pura-pura gitu ya. Bapak ini Tuhan pura-pura. bukan Boleh dipanggil. pura-pura Pak, seperti Bapak nih, seperti Bapak nih. Bapak ini kan suaminya istri Bapak ya kan? Saya Boleh belum juga punya, dipanggil belum Bapak punya, sama belum anak punya. Bapak, kan? Enggak, saya belum Ya, punya, kalau belum sudah punya. lah, kalau sudah. Kalau sudah ya boleh. Ya kan? Ya, Nah, dipanggil Bapak juga boleh kan sama anak kan, kalau udah punya anak kan? boleh. Oh berarti Dipanggil istri juga teman boleh juga. boleh. Nanti Berarti kalau istri sama juga teman dipanggil teman Ya. boleh juga. boleh. Berarti istri juga boleh dipanggil Bapak. Berarti kalau gitu. Apa tuh? Istri juga boleh dipanggil Bapak. Berarti kalau gitu. Ya kalau istri mah ibu lah dipanggil mama. Nah, ini racunnya di sini Pak. Makanya jangan ini Kenapa berarti jadi dua. istri? Berarti ada dua hakikat di situ Pak. Berarti ada dua. Enggak Ya ada kan? hakikat satu. Hakikat Nggak, ada satu. satu Nah, aja oke hakikat. oke. Hakikat satu. Hakikat itu satu. nempelnya di mana? Di Tuhan. Binatarang nak, tah. Nah, nempelnya di mana? Hakikatnya ke Allah, hakikatnya Allah. Hakikatnya nempel di Allah. Binatarang Nggak ada nak. nempel, memang perangko nempel. Ya, terus hakikatnya di mana Pak? Ada hakikat Tuhan ini di mana nempelnya? Hakikat Allah, hakikatnya Allah. Hakikatnya Allah. Hakikat Allah ini ada di mana? Ada di mana? Ah, Hakikatnya Allah itu, roh itu. ah. Ya melingkupi alam lah. Kalau roh tuh, roh kudus tuh, roh Allah. Enggak, maksudnya nempel di Yesus atau nempel di Bapa? Apa nempel? Kayak perangko Melekat. aja nempel Pak. Melekat. Apa itu? Melekat di Yesus apa melekat di Bapa? Apanya? Itu paku yang dipaku sama tentara Romawi itu di mana Loh, nempelnya? Bapak kan manusia nih, ibarat Bapak nih manusia, manusianya nempel di tarang Bapak. Aing teh Bapak kalau ini mau hakikatnya hakikat apa? teh keliling wae. Kenapa tuh dibilang nempel hakikat? Ya udah apa tuh Kayak maunya perangko. sok gimana sok sama saya. Ayo mau gimana? Gitu Hah? nanya kalau nggak tahu mah. Saya udah dari Jadi tadi hakikat- sabar melengkung hakikatnya atau Allah. pada kokok. Gimana tuh sih teh? Hakikatnya Allah. Tidak tuh, hakikatnya Allah Bapak, Anak, Roh Kudus. Iya, yang saya tanya hakikat itu ada di mana? Ontohon? Hakikat mana? Allah ya ada di Allah tuh. Ya di Allah. Ya berarti tuh ada bukan di anaknya, di Bersama anaknya nggak Allah. ada. Anjing liar kieu euy. Di mana nggak ada? Di anaknya. Edan jadi liar kieu Berarti Bapak sudah tahu nih. Saya Bapak sudah punya tahu, Pak. Jadi Bapak Yesus yang itu belum tahu. anak Bapak kan? Iya, Maksudnya anak bukan Bapak. tahu udah ngaku gitu. Iya. Udah ngaku Iya. gitu. Berarti yang melahirkan Yesus itu Bapak. Yang udah ngaku lah berarti Yesus itu anak Allah. Iya, berarti Yesus itu dilahirkan oleh Bapak. Itu ya. Keluar nggak ada yang melahirkan. Keluar Oh, dari Bapak. keluarnya itu dari rahimnya Maria, Pak, kalau keluarnya. Nggak ada dari Bapak itu. Yang mengandung Yesus siapa, Ayu? Nah, kalau yang mengandung Bunda Maria. Nah, yang keluar melahirkan dari Yesus Bapak. siapa? Yang melahirkan Yesus Nah, siapa? Yang melahirkan kemanusiaan Yesus Bunda Maria. Bunda Maria. Apa? Jadi Iya. ibunya Yesus adalah Bunda Maria, oke? Iya, ibu Iya. kemanusiaan Yesus. Bunda Maria. Bapaknya Kemanusiaan Yesus Tuhan siapa? Yesus Bunda Maria. Bapaknya Yesus Bapak Maria siapa? Sang Sumber. Sang sumber. Oh, berarti Yusuf Ya. itu sang sumber. Apa? Ya, berarti Yusuf itu sang sumber. Yusuf. Yesus bukan anak dari itu Pak, dari Yusuf. Yusuf sebagai apa ini Yusuf di sini? Yusuf sebagai apa di sini? Perannya Yusuf?
Yusuf mana nggak ada kaitannya sama kelahirannya Tuhan Yesus. Ada. Dari Sebelum Yesus tuh lahir, Maria sama Yusuf itu udah bertunangan, Pak. Betul. Terus? Udah bertunangan. Jadi Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Setuju nggak? 100% Allah kan Tuhan. 100% Allah, 100% manusia, oke? Nah, jadi Maria ini dikeroyok dua. Satu sama Yusuf, yang kedua sama Bapak. Dikeroyok. Maksudnya kemana nih dikeroyok? Iya, ada dua sperma yang berbeda di sini, sperma manusia dan sperma Tuhan. Sperma Bapak. Iya kan? Itu kalau gitu ya Bapak anu lah. Trisom, Pak. Trisom apa? Iya, dikeroyok dua. Maksudnya otak kosong gitu. Itu betul. Keren Bapak. Bapak. Otak kosong gitu. Iya. Kosong. Iya, otak kosong. Begitu. Jadi begini Pak ya, begini nih. Gimana? Bapak kan bukan orang Kristen ya. Bukan, saya orang Islam, Pak. Baca aja. Jangan sok tahu. Satu ayat pun kalian tuh nggak ada yang tahu kitab suci umat Kristen gitu loh. Saya tahu, Pak. Saya lebih tahu dari pendeta. Nggak ada. Pendeta aja, Pak. Kalau tahu jadi orang Kristen. Pak, dengerin, Pak. Pendeta aja. Udah itu aja yang tadi tuh. Yang tadi itu ya. Maksudnya, waduh. Pendeta aja. Belajar ke saya, ada Pak. di dalam dia. Ya. Apa? Di dalam Yesus. Dan hidup itu adalah terang manusia. Oke, Nah itu berarti- ayat 1. Berarti ya Yohanes Yesus. 1 ayat 4. Nah, Oke, iya tahu saya itu isinya tahu. aja. Yesus sama Bapak satu hakikat nggak? Nggak usah kesana-sana, nggak tahu Ya. apa-apa, nggak tahu. Iya, udah. Nah, Yesus sama izin turun Bapak aja satu. ya. Yesus sama Bapak satu hakikat Izin nggak? turun aja. Ulah. Rekam aja Yesus. Kalau sama bapak masa Ya udah satu pertanyaan lagi. Yesus. apa itu? Yesus sama Bapak satu hakikat nggak? Satu hakikat kealahan, satu Allah. Satu hakikat kealahan. Hakikat Allah, iya. Dia adalah aku adalah dia, oke? Oke, kalau kayak Enggak, gitu, aku di dalam dia. aku di dalam dia, Aku dia di dalam dia, aku. dia di ya itu. Berarti sama-sama di dalam ya? Dia. Ya, berarti sama-sama di dalam Iya. kan? Oke, saya bacain ayatnya. Saya mau bacain Yohanes 1 pasal 1. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus bersama-sama dengan Yesus dan Yesus menjadi Yesus. Karena Yesus dan Bapa adalah satu, ada di dalam Dia. Itu belum jadi Yesus itu Pak. Masih, Oh, belum masih jadi? Firman. Kapan dijadiinnya tuh? Wah, ini menarik Masih- nih. Kapan masih dijadiinnya Firman. nih? Ah, Ya itu kan Firman kan. Firman. Pada mulanya adalah Firman. Oh iya. Oh salah, saya salah. Dan Firman Pada mulanya itu adalah Firman. Firman bersama-sama Iya. dengan Firman dan Firman menjadi Firman karena Dia adalah satu hakikat. Nggak ada tulisan kayak gitu. Salah lagi. Di dalam memang seperti itu. Tulisnya seperti apa Bapak ini garuk-garuk aja. Coba baca ayatnya seperti apa. Ya kan, Yesus Jangan sama Bapak itu, lupa-lupa lah. Yesus sama Bapak itu di dalam satu hakikat satu. Tuhan Bapak Pada ini mulanya tiga apa adalah satu? Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah gitu. Firman itu adalah Allah. Yang ngasih nama Firman Iya. itu kepada Allah siapa? Itu melalui hikmat Roh Kudus pada Rasul. Nah, ada hubungannya dengan Roh Kudus. Kenapa tadi Roh Kudus katanya bukan Tuhan? Roh Kudus itu Allah Pak. Roh Kudus Bukan itu Allah. Tuhan. Berarti tiga dong. Putra, Roh Tiga Kudus apa sama. ini? Maksudnya ada Ya, tiga tiga oknum. Ada tiga oknum. Iya, 3 pribadi. Tiga pribadi. Ada Roh Kudus, Ya. ada Yesus, ada Bapa. Ada Sang Sumber Bapa. Nah, Sang Sumber. Yang jadi Tuhan Ya. ini Sang Sumber, Bapa, yang yang jadi Tuhan ini Firman yang keluar yang menjadi Tuhan Yesus itu manusia yang keluar dari mana? Keluarnya dari mana itu si Firman dari itu? Bapa. Kan Bapa Firman itu keluarnya dari Iya kan Bapa Bentar, itu bentar, memiliki Firman dan Roh Kudus di dalamnya. yang mengandung Firman itu, Pak. Yang mengandung Firman itu Bapak apa Maria? mengandung Firman. Yang mengandung Firman. Gak ada tertulis mengandung Firman, Pak. Ada juga Firman mengandung anak manusia. Sebelum dilahirkan Firman itu berada di mana, Pak? Sebelum
dilahirkan, firman itu berada di mana? Firman itu maksudnya di waktu bayinya Tuhan Yesus gitu. Belum jadi bayi. Firman itu sebelum lahir jadi bayi, firman itu berada di mana? Adanya di mana dia sebelum jadi manusia? Sebelum jadi manusia adanya di mana dia? Iya. Firman masih di Bapa lah. Oh, masih di Bapa. Yang berada di dalam kandungan Maria itu siapa? Nah, itu yang untuk jadi wadah Tuhan Yesus itu, jadi manusia itu. Maka jadi wadah sih teh. Oh, jadi cuma wadah Firman doang. yang- Maksudnya numpang rahim. Numpang bekek apa kumaha sia? Maksudnya masuk di dalam rahim dari Maria kan? Itu firman jadi daging manusia, memang betul. Jim jadi Berarti yang mengandung firman itu berarti siapa? Bunda Maria. Nah, dari tadi kayak gitu, Nah, Papa. tadi atuh sia tegehet, tadi kuaing ditungguan, hanas ditungguan sia enak. Si goblok. Gini, Nah, itu- yang mengandung itu firman- belum beres, dikit lagi firman belum yang beres. keluar dari Bapa. Ya, ini diulangi. Iya, supaya beres dikit ini. iya, Itu Bapak firman lah, yang- Bapak udah yang dari keluar Bapak dari udah. Bapa. Iya, udah Iya, dari Bapak. Firman Iya, yang keluar. Iya, firman udah yang dari keluar. Bapak dari Yes, ya. Iya, firman yang keluar dari Bapa. Iya, firman yang keluar dari Bapak. Oke. Ya. Firman itu artinya Berarti apa? ada yang nggak keluar. Oke. Ada yang nggak keluar. Ada yang nggak keluar. Nggak Ini keluar, berarti nggak- dikit-dikit. iya. Iya, Pak. Iya, Nggak semua, enggak. Iya, enggak semua, enggak semuanya. habis. Iya, Ibarat enggak gini loh, habis. Pak, ibarat- Cuma setengah. Kepalanya Orang doang dengeng, ya, ibarat- Mas. Iya. Mas orang dengeng kan Ibarat main, Bapak orang nih, dengeng kan. bikin cilok nih Bapak nih lah. Ya, bikin Otak cilok, Bapak kan bisa iya. bikin cilok nih. Nah, bisa, Otak Pak. Bapak habis, pikiran Bapak habis di Bapak enggak kan? Ya, enggak. Nah, Ya, iya gitu. udah. Sama, Tuhan Yesus seperti itu. Iya, oh, Begitu. toko. Ibaratnya seperti itu. Iya. Ya, berarti firman itu dikandung oleh Maria, berada di dalam rahim Maria. Oke. Nah, sekarang saya tanya, firman itu artinya apa? Itu Firman di dalam kekristenan iman itu logos. firman, Logos, kecerdasan Allah, hikmat Allah. Iya. Firman. Hikmat Allah, kecerdasan Allah. Itu firman itu. Oh, bukan perkataan. Bukan hanya perkataan, makanya kan. Kalau di Oh, saya pikir kekristenan firman ini- itu adalah perkataan Bapa, perkataan Bukan. Allah. Oh, bukan. Bukan Pak, bukan Oh. seperti itu. Coba Firman mana itu datanya? logos. Firman Logos, itu kecerdasan logos. Allah. Ya. Firman itu Hikmat kecerdasan. Allah. Oke, Pak. Oke. Iya. Firman itu Makanya kan kecerdasan. Sang Bapa itu menciptakan dunia ini kan melalui Sang Iya. Firman. Iya, Pak. Iya, firman itu kecerdasan. Saya setuju, Pak. Firman itu kecerdasan. Betul. Saya setuju. Udah pick ya. Kecerdasan Allah, hikmat Allah. Ya, udah ya. pick ya. Firman itu kecerdasan ya. Mau Oke. diganti deh. Udah pick ya. Udah pick ya. Udah. Mau to the diganti point. deh, ya. Firman Mau diganti itu deh. adalah memang gitu. kecerdasan. Ya, udah. Saya ikutin. Kecerdasan Saya iyain, Allah, Pak. Saya hikmat aminkan, Allah. Pak. Iya, Kreasi saya Allah. aminkan. Iya. Saya aminkan, Pak. Firman itu adalah kecerdasan Allah. Berarti Ya. selama ini, Pak, nih. Wow, keren ini. Ini sangat keren nih. Ada berita bagus nih, Pak. Nggak usah Berarti pakai berarti. Nggak usah pakai berarti. Langsung aja apa? langsung Mana? aja, Lanjutkan. langsung aja. Lanjut. Langsung kemana? aja, lanjut. Iya, langsung aja Nggak berarti. usah berarti, kan belum tentu tahu jangan juga. berarti, ya, jangan berarti. Oke. Iya, kan nggak tahu. Gitu. Ya kan nggak tahu ya. Ya, Firman tahu. itu adalah kecerdasan Allah kata Bapak. Ya, selama ini teman-teman ya, teman-teman Kristen nih, Maria ini mengandung kecerdasan, bukan mengandung firman. Ya itu firman itu kecerdasan tadi. Aduh. Iya, berarti yang selama ini dikandung oleh Maria ini kecerdasan, bukan daging. Iya, firman itu kecerdasan itu. Iya. Kecerdasan Allah, logos Allah, hikmat Allah itu tuh Iya, firman. berarti mengandung Disebut kecerdasan. Berarti mengandung kecerdasan Disebutnya kan? Firman. Mengandung Firman kecerdasan, itu. bukan mengandung manusia. Keren ya, kecerdasan bisa 9 bulan dikandung. Kan Gede jadi banget manusia. tuh perutnya. Kan jadi manusia. Nggak Kan jadi bisa, manusia. nggak bisa jadi manusia yang namanya Kenapa kecerdasan. nggak bisa? Kenapa Ya iyalah, nggak bisa? kata saya Itu nggak kan bisa, ya nggak bisa. Kenapa nggak bisa jadi kecerdasan Bapak yang nggak bisa jadi cilok. Kalau kecerdasan Tuhan Iya, bisa jadi manusia. kecerdasan saya- Jangan disama-samakan. kecerdasan saya Bapak cuman bisa tidak bikin bisa cilok, dikandung. nggak bisa jadi cilok. Kecerdasan Bapak nggak bisa jadi Nih, cilok, ya. cuman bisa bikin cilok. Gerobak sampe, diam dulu. Udah, sampul. Ya dah, permisi turun lah, nggak apa-apa.
kok Enggak. kabur? Terima Si kasih. Harin, Ya. kasih Nggak Harin usah jadi kabur atuh. laki-laki. Makanya Harin. jangan berarti kalau nanya Harin. aja. Harin. Kalau dibalikan nggak Harin. mau kan. Harin. Jadi Harin. begitu. Harin. Harin. Nu belakang Harin. saya. Harin kia. Dari tadi Bapak ngomong tenyambung. Tadi aing ngomong tenyambung pisan. Ente nyambung pengerti. Ya, Pengerti berarti istibejaan. ya udah, saya udah tahu. Yang penting Gitu. poinnya udah kena. Mau Selama mengerti, ini, sebab harus ada Roh selama Kudus, ini baru Maria bisa ini paham. ternyata guys, ternyata Maria ini mengandung kecerdasan, bukan mengandung manusia. Tepuk tangan. Iya, dan itu disebut Sang Firman. Iya, Sang Firman Bapa itu mengandung kecerdasan. disebutnya. Keren ya, keren Iya. mengandung kecerdasan Ya guys. keren itu namanya juga Iya loh. Tuhan itu. Oh Tuhan bisa Masa mati Tuhan nggak terkutuk. keren? Iya. Masa, hah? Itu yang apa yang disalib Bukan itu berarti nggak kecerdasan ya? ada ya jadi terkutuk, nggak ada Iya. terkutuk. Sekarang Ah, gini, terkutuk. sekarang Ada, Bapak buka di Galatia. gini. Sekarang yang baca- Bapak baca buka yang di jelas, Galatia saya baca. 3:13 nih Pak, saya bukain datanya ya. Saya Nggak bukain ada datanya. terkutuk, nggak ada. Ada. ada tulisannya Coba, ada. ya. Ada tulisannya. Ya, Nih ya. Nih. Aku bilang ada, baca dulu. Ya, saya baca dulu nih. Saya buka datanya. Ya. Kita di sini Islam jangan asumsi, Iya. nggak boleh. Nggak boleh. Betul, Jangan harus kayak Kristen asumsi. Oke. belajar. Tuklah Jangan kamu. Iyalah harus tiru, belajar. Kristen tuh harus ditiru. Iya, Harus ditiru, Kristen. Iya, Cara saya niru berpikirnya Pak, ya. saya niru. Iya, Pak. Ayo, silakan. Saya balikin ya. Saya balikin nih. Tenang Baca, aja, Pak. baca, Kalau baca, sama- nggak kelihatan juga di sini, kecil. Iya sebentar. Iya Dibaca aja, Pak. ini. Ini kelihatan nggak ini? Nggak kelihatan di sini. Atau picek HP-nya. matanya. Itu kelihatan mah. HP-nya Picek kecil. matana. HP-nya kecil, mana nu picak mah, kocok. Oh, HP-nya kecil ya. Yo, jangan iya. nyerang pribadi, Pak. Kecil. Pak, jangan Untuk nyerang enol, pribadi. kocok. Iya. Kok marah-marah, Pak? Ini saya bacain ya. Nah, itu, Galatia itu, 3:14. gitu. Iya. Galatia 3:14. Ya, Yesus Kristus telah membuat ini supaya dia dalam dia kok salah ini? Apa nih? Bentar. Yesus Nah, telah yang mana? menebus kita sehingga berkat dijadikannya Yesus telah menebus kita dari Dengan hukum, cara? dengan cara mati terkutuk Enggak. di Menjadi kutuk itu bukan terkutuk. menjadi kutuk di Dengan kayu cara salib. menjadi Iya. kutuk. Menjadi itu. kutuk di kayu salib sebab sudah tertulis. Ya, sebab setelah tertulis, sudah tertulis, Jadi nggak ada terkutuklah terkutuk. orang yang mati di kayu salib. Nah, Itu ya Pak. itu nyeritakan yang masa lalu. Tuhan Yesus mah menjadi kutuk. Yang Tuhan Yesus mah yang tadi. Galatia yang 3:13 menjadi ya kutuk lupa. tadi, bukan Yesus terkutuk. Kristus. Yang terkutuk ini Begitu. siapa? Jadi yang terkutuk siapa? Yang terkutuk mah yang lainnya sebelum Tuhan Yesus. Oh, Kan yang penjahat terkutuk banyak yang di sana, lainnya. Oke, Ya, berarti yang Tuhan menebus Yesus dosa itu kalian yang itu. tadi. Ya, Kalau berarti yang Tuhan menebus. Yesus itu yang tadi, yang menjadi Betul. kutuk tadi, Iya, yang menjadi iya. kutuk. Betul. Ya, berarti Nah, itu. yang menebus. Jadi Bapak yang harus bedakan dengerin Pak. Nih, menjadi dengerin kutuk baik-baik sama pelan-pelan ya. terkutuk. Beda Pak Nih ya. saya baca pelan-pelan, Yang Pak. Saya terkutuk baca tuh manusia. pelan-pelan. Kalau Tuhan tuh Iya, menjadi kutuk untuk menebus umat totok. manusia, gitu, dari Aisyah tuh dosa, bisa aja dong, gitu. kita congor. Begitu. Bukan Ya, ini ya, supaya gini, lurus pengertiannya. Ini nih saya baca ini saya Tadi baca kan ini. bilang Bapak kan Dia nggak kelihatan, terkutuk. Bang Kamerun Bukan dia nggak terkutuk, kelihatan, kecil menjadi dia. Iya laptop gede ya laptop Demi badak manusia, kieu mah begitu. Iya, bentar. Ini saya bacain. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Yang menebus hukum Taurat Ya, siapa? Betul. Yang menebus hukum Taurat siapa? Di situ kan ada tertulis kan, baca. Siapa? langsung. Kristus kan? Ya terus. Oke, Kristus yang Dengan telah cara menebus. Dengerin dulu, santai dong. Ya, Kok iya. kejang-kejang? Kristus telah Siapa menebus yang kita. kejang ini? Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Yang menebus dari hukum Taurat ini siapa? Kristus kan? Oke, sudah. Dengan jalan menjadi kutuk. Oke. Menjadi kutuk. Bukan Dengan jalan, menjadi- iya bukan pelan-pelan terkutuk. Pak, pelan-pelan dengan jalan betul, menjadi betul. kutuk. Yang menebus hukum Taurat, yang Jadi menebus salah ya hukum tadi ya pernyataan. Yesus dengerin terkutuk dulu, ya. dengerin dulu Iya, biar jelas baik-baik. dulu nih bahwa Ya, tadi kan iya. bilang Yesus terkutuk, bukan kan?
dia menjadi kutuk, bukan terkutuk. Itu beda Yang ya. menebus, iya Pak, dengerin dulu baik-baik. Ini belum beres loh Pak, baru segini, kok udah kejang-kejang. Nah, menjadi kutuk karena kita, sebab karena kita betul. sebab ada tertulis. Nih dengerin baik-baik ya, dengerin baik-baik. Sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, orang yang digantung di kayu salib yang menebus hukum kutuk Taurat siapa? Yang menebus dosa Tuhan Yesus yang menjadi kutuk itu. Tuhan Yesus yang menjadi kutuk dengan cara menjadi kutuk. Kalau yang terkutuk tuh yang sebelum Tuhan Yesus ada yang disalib. Itu kan dulu kan ada hukum salib. Nah, kalau orang lain yang menebus hukum kutuk, berarti orang lain yang menebus hukum dosa waris kalian, Pak. Bukan orang lain mah terkutuk. Orang lain Tuhan terkutuk. Yesus menjadi kutuk. Menjadi kutuk. Nah, yang menjadikan kutuk Yesus ini siapa? Nggak ada yang menjadikan kutuk Yesus. Ya, kan menjadi kutuk. Yesus tuh menjadi kutuk. Maksudnya Yesus menjadi kutuk kenapa gitu? Ya karena menembus dosa kita. Menebus dosa kita. Ini. Kok kita lu aja kali? Ya siapa aja yang ngaku. Gitu, Pak, yang ini udah jelas loh Pak. Ayat Ya, sendiri sebenarnya Bapak nggak bantah nerima Pak. pun begitu. Ayat sendiri Bapak bantah. Ini saya bacain sekali lagi ya Pak ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab telah tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Orang yang tergantung di kayu salib menebus hukum kutuk siapa ini? Kita. Ada kan tadi tertulis kita kan? Lu nggak dikutuk, lu nggak tergantung di kayu salib. Ini baca gue sekali lagi nih. Nih dengerin ya. Ini kupingnya dipasang nih. Kristus telah menebus kita dari hukum kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab tertulis terkutuklah orang tergantung di kayu salib. Pertanyaan saya, orang yang tergantung di kayu salib menebus hukum Taurat ini siapa? Tuhan Yesus. Berarti yang tergantung di kayu salib ini orang yang terkutuk. Yesus mah bukan terkutuk, tadi kan dari jelaskan Astaga naga, ini kebanyakan makan genjer nih kayak gini nih. Bukan gitu. Tuhan Yesus jelas tadi jadi kutuk, menjadi kutuk untuk kita gitu. Pak, ini tulisan di sini yang tergantung di kayu salib tulisan ini. di situ seperti itu. Iya, kenapa Bapak bantah? Kok kitab sendiri dibantah sama Bapak? Bukan terkutuk, menjadi kutuk untuk kita. Iya, sebab Bapak sudah tadi saya bilang tertulis untuk Pak. kita aja nggak terima. Iya, pada ayatnya kan sudah tertulis. Di sini Pak Ya sudah kan? tertulis terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Pertanyaan saya, orang yang tergantung di kayu salib menjadi kutuk menebus hukum Taurat siapa? Kayu salib menjadi kutuk. Kok berat yang menebus untuk dosa mah Tuhan Yesus menjadi kutuk. Ya udah berarti yang terkutuk di kayu salib itu Yesus. Bukan. Kok bukan? Nggak sampai. Masa Coba Bapak tunjukkan ayatnya, Ayatnya itu nih, jelas, ini ayat tadi kan? ayatnya jelas loh tadi ayatnya. Ini udah jelas ayatnya, yang dia terkutuk. menjadi kutuk untuk Iya, yang kita. tergantung di kayu salib ini, kata ayat ini, yang tergantung di kayu salib yang ini disebut adalah Yesus. Yang Ya. kalimat terakhir tuh untuk yang sudah masa lalu sudah dikutuk. Kok jadi masa lalu Gitu, sih Pak? sebelum Tuhan. Iya kan sebelum Tuhan Yesus banyak yang disalib dan di sana kan ada hukum salib. Ya berarti yang menebus Sebelum hukum Tuhan Taurat Yesus. itu berarti kalau yang terkutuknya orang lain, yang menebus hukum Taurat itu orang lain dong. Yang terkutuk itu penjahat itu dulu hukumnya salib. Yesus penjahat bukan? Yesus mah orang benar. Penjahat. Saya punya ayatnya, saya banyak datanya. Aib-aib Yesus ada di saya Pak, aibnya banyak di saya aibnya. Ya di Bapak mah ya banyak lah. Aduh ini apa ini? Ini suara apa sih? Ini suara apa ini? Kok ada musik? Aibnya banyak di saya Pak. Yesus itu orang berdosa. Nggak Satu, apa-apa, kalau di Bapak ya, banyak satu lah. dia mencuri Kayak keledai. gitu kan nggak ada di Dua kitab dia suci. mengutuk pohon Nggak ara. ada. Wah itu mah kan nggak ngerti aja, nggak ngerti kitab suci. Kok nggak ngerti sih? Yang mengutuk pohon ara siapa? Yang mengutuk pohon ara Sok siapa? asumsi, sok tahu itu mah. Enggak, saya enggak asumsi. Yang mengutuk pohon ara Memang, siapa? Menurut Bapak kitab suci mudah dipahami. Mudah. Menurut Bapak. Mudah kan bahasa Indonesia ini? Iya kan? Mudah. Yang mengutuk pohon ara siapa? Saya tanya. Memang kalau
mentang-mentang bahasanya Indonesia Yang langsung bisa mencuri mengerti gandum gitu. siapa? Yang meminjam Kandungannya pisau nggak cukur mengerti. tidak dibalikan sampai sekarang siapa? Itu dosanya banyak. Yang membalik-balikan meja para Mbak, pedagang, yang mengusir para ya, itu pedagang kan- siapa? Kan menurut asumsi berdosa itu kan Asumsi nggak sih. tahu kan? Kan ada. Kan nggak tahu kitab suci. Ada Karena kan tertulis. nggak ngerti. Ada tertulis di tertulis Bible, nggak Pak. ngerti. Nggak Ada ngerti artinya. ini, Pak, dengerin Saya pastikan dengerin yang baik-baik. yang ngerti Ya, Alkitab udah, itu udah. Ya, dengerin baik-baik ya. Yesus itu versi Paulus seorang pendosa besar, Pak. Saya bisa buktikan. Coba Bapak buka di Matius 21 pasal 12. Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua jual beli di sana, membalik-balikan meja para pedagang di sana. Coba. Ini Tuhan atau Satpol PP, Pak? Jawab. Ayo. Kok pedagang diusir-usir? Ini Tuhan apa Satpol PP? Satpol PP. Buah Satpol PP. Ayo, jawab. Jawab. Coba baca Matius, Pak. Matius 22 ayat 29 baca. Itu Pak. udah saya baca Matius 21 pasal 12. Lalu Yesus Ayat masuk ke dalam Matius bait Allah dan 22. mengusir semua penjual beli di sana. Membalik-balikan coba tolong meja dibuka, para coba dibukakan, pedagang Pak. dan penukar uang di sana. Coba dibuka, Ini Pak. Tuhan Pak, atau Satpol PP? coba, Jawab dulu. Coba dibuka dulu tuh ayat. Bacain, Matius bacain lu 22 dari tadi ayat gua 9. buka-buka terus. Dari tadi gua buka-buka Nah, terus. boleh. Bacain. Boleh baca Matius 22 ayat 29. Nah. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah itu selesai. Yang sesat itu, So, nih yang sesat sehat itu selalu semuanya. orang yang lagi membacakan kitab yang Nah, dianggap nah. suci oleh kalian, Nah, tapi nah. sama kalian itu malah dipelintir dengan asumsi itu yang sesat. Orang yang seperti itu yang sesat. Dari tadi gua Ya ngebacain izin turun ya. Sehat jor. semua. Sehat Enggak selalu. mau sehat gua. Oh penting itu sehat itu Pak lah. Gak mau didoain sama kafir nggak nyampe. Salon Ya, udah nggak tutup jam apa-apa, segini nggak mah. apa-apa, salon. Salon sudah tutup. Ya, sehat semuanya ya. Udah, pergi. Ini Tuhan apa Satpol PP ini parah ini. Dasar belegog sih ya. Jin turun. Tak kudu izin, makan sekali itu. Malu Tuhannya jadi Satpol PP Iya. guys. Enggak ada bangga Pak, bukan malu, bangga. Udah katanya mau Yesus. turun, udah turun. Ada satu Ya, lagi nggak tapi bisa sebelum ini, turun. turunkan. Sebentar. Ada Turunkan satu dulu. lagi. Bentar sebelum turun ada satu banyak lagi kan nih. Itu besok nambah lagi, Sekarang besok. aja udah sekarang Besok aja nih. nih. Sebelum turun nih. Turunkan dulu. Biar apa namanya? Udah, Turun oke banyak tuh ini. bisa sih belegog. Banyak ini. Udah. Ini Bentar. sedang Ini lobet saya bacain ini. dulu ya. Kata Bapak nih. Yesus itu diangkat ke langit itu pada waktu itu umurnya 33 tahun. Saya bacain ya, Bapak salah nih. Saya bacain di Daniel 7 pasal 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan pada tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Jadi yang duduk di sebelah kanan Bapak ini udah tua bangka, orang yang udah lanjut usianya. Kabur saya belegug. Kau yang dibacakan. Nah gitu, ngelawan yang kayak gitu harus gitu. Kabur sendiri kan, gak usah di-kick. Dari tadi muter-muter terus debatnya sampai keroyokan kayak gitu. Aduh pusing saya jadinya ya. Turun sendiri, oke, udah tuh keren. Ya harus kayak gitu kalau sama Oten. Oten yang seperti itu. Jadi nggak perlu capek ngeluarin energi guys ya. Pak Hasan, assalamualaikum. Saya naikin dulu Otennya lagi nih. Ini si rembulan ini kenapa diam? Kalau saya nggak pernah nge-kick, digituin aja terus kabur sendiri. Udah banyak yang kayak gitu, kabur dengan sendirinya. Aduh, capek juga ngeladenin Oten kayak gitu. Ya, Bang Alan.
selamat siang. Selamat siang. Dari Kristen bang? Enggak, aku bukan Kristen. Oh, dari aku mana? ateis. Ateis? Iya. Oh. Dari kapan ateis bang? Udah lama. Ya udah, selamat menjadi ateis ya bang ya. Enggak. Aku tuh heran sama kalian nih. Kenapa pak? Enggak, katanya punya agama, iya kan? Benar nggak? Benar. Semuanya punya Tuhan, iya kan? Kok kayak anak kecil berantem terus? Tuh. Siapa yang berantem pak? Enggak, dari tadi bahas agama inilah, agama itulah, ini nggak benar lah, itu nggak benar. Iya udah. Aku mau nanya agama yang Terus kayak gimana hubungannya yang harus sama benar? bapak apa? Hubungannya sama bapak apa? Hubungannya? Enggak. Bapak Makanya ngerasa saya bilang kesinggung. hubungannya nggak ada. Jadi Bapak malu-maluin ngerasa aja. kesinggung? Bener. Merasa kesinggung? Enggak, Hah? nggak kesinggung, cuma Anda malu-maluin merasa aja. kesinggung? bener. Ya kalau nggak ngerasa kesinggung ngapain? Ngoceh di sini di atas. Enggak, malu-maluin aja aku bilang. Katanya punya agama. Anda Tapi kayak yang gini, malu. tiap Anda yang hari malu maksudnya. bahas-bahas agama orang Anda lain. yang malu. Anda yang malu. Enggak, agama orang Kalau mana? kalau Anda nggak Mendingan malu kayak aku nih, ngapain Anda ateis, curhat kan? di atas? Tapi agama apalah? Malu-maluin, Bang. Bener. Yang Aku malu dengar siapa? pun, bener. Yang malu siapa? Yang malu siapa? Enggak, malu-maluin. Iya, yang malu Ngeras- siapa? ngerasain Gua malu tanya ya? yang malu siapa? Yang malu Enggak, siapa? jelas-jelas pemerintah kita mengakuin 6 agama kok di Indonesia ini. Tapi kalian tuh saling iya, membantah. udah. Gua Kan tanya aneh. pelan-pelan ya. Gua tanya. Kata Anda, pemerintah mengakui 6 agama. Coba sebutkan, ada nggak agama ateis di Indonesia? Ayo sebutkan. Ada nggak agama ateis di Indonesia? Ayo. Ayo ngomong. Kalau nggak ada berarti kalian yang nggak diakui, nggak tahu malu kalian diam di Indonesia nggak punya agama. Lah kosong kau. Cih. Nah, si Eta datang-datang jadi bangus. Kapir kayak gitu. Ayo. Itu oten, itu oten. Kalem biasa. atuh. Kalem atuh, kalem. Jika orang kalem. Gitu, kalem we. Dia sendiri yang ngomong. Di Indonesia ini yang diakui itu 6 agama. Nah dia ateis, nggak diakui di Indonesia, nggak tahu malu. Nah itu yang bikin malu tuh, yang malu-maluin, dasar koclak. Sepupu tadi aku nggak jadi bayi di jero sih di Indonesia tuh. Tadi itu mantau tuh ah. Beak kopi, habis harus ke Indomaret beli kopi. Dia keceplosan tuh, malu sendiri kan akhirnya. Bang Ahmad, syukron jazakallahu khairan kasiron. Kemana aja Bang Ahmad nih? Nggak tahu malu dia, nggak punya agama, udah jelas di Indonesia yang diakui 6 agama. Dia yang nggak tahu malu, masih aja diam di Indonesia. Hasan Sahaya, Hasan ya. Apa itu Bang? Bang Kamaran. Udah kenyang dari Mana Bang? malam Asalnya Bang? ngeremusin Dari oten Riau, ditemenin dari sama Riau. Bang Jombi itu. Keren Bang Jombi, syukron nemenin dari malam sampai hari siang ini. Cameron itu siapa? Moderator paling setia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngoceh di bawah. Kalian kalau tahu malu nggak mungkin tiap hari jelek-jelekin. Lu yang gak tahu malu, udah tahu di Indonesia cuma 6 agama. Ini lagi ateis. Ngapain diam di Indonesia udah nggak diakui juga? Kocak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya syukron Bang Ahmad, jazakallahu khairan kasiron. Sehat selalu ya Bang Ahmad. Kocak kau itu Alan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru hadir sehat selalu semuanya ya. Di tab-tab layar ini dari semalam yang nonton banyak, 1K lebih semalam. Yang tab-tab layar cuma 64.
Itu pendatang itu, Oten bahasa Sunda itu pendatang dia. Bang Kamerun asli Kamerun, bukan dari Papua. Asli dari Papua. Kenapa bisa bahasa Sunda? Belajar. Dan juga Oten belet. Live YouTube juga ya, live YouTube di Panglima Apologet Islam. Kebetulan di YouTube-nya Guru Dajuma di Zulkifli M. Abbas juga live juga. Terus kalau nggak salah di YouTube-nya Natali Iriani juga live juga. Banyak yang live-in di sini. Kalau channel YouTube saya Panglima Apologet Islam. Kian Santang nggak tuduh, enggak. Saya semalam kan tidur tuh dari habis maghrib, tidur sampai jam setengah satu malam tuh. Jadi cenghar kuat. Alhamdulillah, cuma kopi habis nih. Seduh dulu atau Bang, kalau habis mah? Habis harus beli dulu. Oh. Minimarket jauh dekat? Lumayan. Jambak lagi OT-nya, teman-teman. Pi, selamat datang Pi. Assalamualaikum. Teu puasa Kang tuh. Gak puasa Kang ya? Lu lagi cebok kok naik ke atas. Pasan gimana? Sehat Pasan? Rek dianteran kopi Kang. Wah, mau dong. Sini anterin. Ayo teman-teman moderator dijambak oten-otennya, dijambak lagi. Kalau saya sih udah kenyang dari semalam itu. Hatuha sampai jam berapa itu? Monoteisme itu boga agama. Abang Hos izin untuk pamit ya. Ada kerjaan sedikit mau dikerjakan. Siap. Nanti lain waktu kita diskusi kembali. Ya, bikin jadwal aja nanti Hatuha sama Guru Dajuma ya, Bang Iya, Romulan. Bang. Ya. Mangga. Udah ngikutin belum? Oh, udah ya. Linggi di mana? Di Jakarta. Engkau juwita bagai bunga. Bunda Nora diam aja dari tadi. Ada nyerah ya. Mau ngelayanin si ateis kan nih. Mana Bang? Ini Mbak Gugi, Muslim Kristen Gugi. Assalamualaikum Bang Kian. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten ya mah bade berpendapat sakedik tiasa. Iya silakan. Biasa. Mangga. Jadi mengikuti perdebatan ini, jadi saya berpikir bahwa Karisteng itu sama dengan Ahmadiyah mungkin ya, karena disusupi politik. Jadi dulu kan Ahmadiyah itu kalau nggak salah, mohon ini koreksi ya, dia menciptakan nabi palsu yang namanya Mirza Ghulam Ahmad seperti itu untuk menumpas pergerakan yang tanda kutip pemberontakan terhadap kolonialisme Inggris di sana. Diciptakanlah nabi palsu untuk menumpas pergerakan itu gitu. Nah, kalau saya pikir-pikir ini koreksi juga kalau salah. Roma berpolitik ingin menjajah Israel, diciptakanlah nabi palsunya gitu untuk mengobok-obok bukan kekristenan ya awalnya, mungkin mengobok-obok ajaran Nabi Isa seperti itu. Mohon pencerahannya Kang. Ya, Seperti kalau menurut itu, saya gimana? Ya, enggak. Kalau menurut saya enggak ada sangkut pautnya, sangat jauh berbeda, enggak ada hubungannya antara Ahmadiyah dengan Kristen, itu aja Bang. Kalau mau didalami tinggal dibuka aja di ininya. Di Google ya Bang. Kalau saya nggak mau menyebutkan di sini Bang, takut ada kontroversi.
Lagi nih Bang Bang Gugi, perbedaannya sangat signifikan ya. Iya, jauh banget. Nah, Ahmadiyah itu tidak pernah menuhankan manusia. Iya benar, tidak menuhankan manusia, tapi menciptakan nabi palsu. Ya itu ranah politik itu nggak bisa, Bang. Ranah Itu politik udah nggak itu masuk, Bang Gugi, udah nggak masuk. bisa dibawa ke ranah perdebatan seperti Iya. ini, Bang. Itu udah termasuk kepada ajaran, bukan kepada konsep ketuhanan. Nah itu dia. Saya ingatnya kan kalau konsep di kekristenan itu menjajah itu kan gold, glory, dan gospel. Jadi artinya selain mengambil sumber daya, mengambil kejayaan, dan menyebarkan agama. Salah satunya mungkin itu, mungkin ya, koreksi lagi kalau saya salah. Kalau menyebarkan agama ya semua agama juga menyebarkan, Bang. Syiar semua juga kalau ke hal itunya. Tapi nggak ada sangkut pautnya aja, itu aja udah, Bang. Ada sangkut paut. Oke. Di sini lagi azan, saya izin mute ya, Bang ya. Siap, Oke. lanjut Bang. Siap, Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ateis ya, belagu ateis ya. Ngapain lu di Indonesia, ateis? Gimana? Ateis belagu. Ateis nih aku, bener. Malas mau perdalam agama. Ya jangan lah, ngapain? Lu muka lu aja nggak Enggak, pantas punya kebenaran agama. tuh nggak gini loh, Bang. Iya, Kebanyakan Bang, tuh mencari Bang, dengerin kebenaran. Bang. Iya, muka lu Kalau aja nggak agama pantas itu punya ada, agama loh. Itu sebenarnya gini, Bang. Kalau memang Di sini, agama di itu sini ada, aja silakan di ini aja lah. maka dunia ini damai, Bang. Tahu nggak? Dunia ini damai. Ya kan kayak sekarang nih kan. Mau mute ya? Ya udah mute aja, aku mute aja. Sok, sia ek ngabudal naon didinya. Sok. Ateis. Sudahlah nggak punya agama, mau melibatkan diri bahas agama. Udah jelas. Justru aku yang jelas, tahu nggak? Kalau agama kalian bilang ada agama, nggak perlu agama itu dibahas, diperdalamin sama masing-masing. Bener? Gini Bang Alan, gini Bang Alan. Kalau mau cari kebenaran, ingat, ingat tuh, cari kebenaran. Di agama kita. Alan, Pelajari dengar dalam Alan, agama kamu kita tidak sendiri. bertuhan. Gini Bukan Alan, cari bentar. agama orang lain, tahu nggak? Kamu tidak Namanya bertuhan. agama Oke. tidak ada yang paling benar. Jari aja Oke, kita gini, diciptakan logikanya panjang gini. pendek. Iya kan? Gini, logikanya begini. Kamu Nah, tidak udah ngomong. bertuhan, tidak beragama, tidak berkeyakinan, nggak jadi masalah buat gua. Nggak jadi masalah tuh. Yang jadi masalah, sudahlah tidak bertuhan, mau mengurusi pula orang yang bertuhan. Nggak masuk logika tuh. Kalau kau nggak bertuhan, nggak jadi masalah. Kau mau nyembah apa kayak matahari, sang hyang, mau nyembah jemuran kayak bebas. Yang jadi masalah, kamu sudah tidak beragama, ingin melibatkan diri dengan alasan, wah kamu begini, begitu, begini. Kau perlu Bang Gosi memang, Abu Nawas, kau tidak bertuhan, jangan bahas Tuhan di dalam. Makanya orang yang nggak bisa Ya sudah, katanya nggak makanya bertuhan, kalau sudah tapi tidak yang orang bertuhan, berkata jangan bertuhan bahas Tuhan, Tuhan. tapi membahas agama orang lain kan aneh. Ya sudah, Jadi biar Tuhan aja kalian kamu tuh yang mana? sesama beragama. Yang sesama Mendingan nggak beragama usah saja, bertuhan aja oke, kamu daripada yang nggak jelas-jelas beragama, tidak bertuhan kenapa tapi bicara? tahu tidak pernah membahas Tuhan orang lain gitu. sekarang- Paham nggak? sekarang begini. Yang jelas-jelas katanya punya Tuhan tapi membahas agama orang lain kan aneh. Yang Aneh dibahas nggak? saja tidak menjadi satu masalah. Enggak, makanya aneh, Pertanyaannya, makanya saya ini- bilang jangan bilang punya agama, mendingan nggak usah ada agama aja. Kan aku Ngapain saya ikut jelas-jelas kamu? bilang Ngapain aku saya aja ikut nggak ada kamu? agama, nggak pernah aku membahas agama orang lain. Ini Ya, karena jelas kamu punya nggak ada agama agama, tapi ngapain membahas bahas agama orang agama? lain kan aneh. Lalu Tuhan kalian mana gitu, Bang? Iya nggak? Ya, Tuhan kalian terserah. mana? Ayo ngomong. Tuhan kalian mana? Ada nggak? Tuhan kalian? Masalahnya Berarti gini, Tuhan gini, kalian tuh gini. nggak ada. Logikanya, kau diam dulu. Cuma Kau hanya diam kalian dulu, tuh gini hanya ya, saya mulut jelaskan. aja bilang Iya. bertuhan tapi Oke. hati nggak bertuhan. Gini. Ingat tuh, kalian Gini tuh ya. hanya mulutnya bertuhan tapi Gini. hati nggak pernah Tuhan. Kamu bilang Paham nggak? kamu itu ateis. Kamu bilang kamu ateis. Oke. Makanya saya sampai bilang situ. jadi orang itu Gini. ingat kalau Kamu mau bilang, cari kebenaran, kamu ingat mau ateis, cari kebenaran tetapi itu ateis ingin carilah bahas Tuhan, memperdalam nggak nyambung tuh. lebih giatlah Ngapain? sama agama sendiri. Nggak masuk, nggak masuk, Bukan nggak masuk, membahas nggak masuk. agama-agama orang lain.
Nggak masuk, Malu nggak masuk, tuh, nggak bener. masuk. Nggak masuk, nggak Gimana masuk, nggak masuk? Makanya orang yang Nggak masuk. yang nggak punya Kau akal nggak itu nggak bertuhan. punya hati pasti nggak masuk. Kalau orang mempunyai Kamu akal sama tidak hati itu pasti bertuhan. masuk. Kenapa bahas Tuhan? Paham nggak? Mute dulu Bener, ya, coba mute dulu ya. nanya yang di Coba bawah, mute dulu ya. TP minta apa kalian tuh mau jelekin mute saya, dulu ya mau ini. apa gini. Mute Kalau dulu mau dia cari ini. kebenaran gini, Sedikit, kayak si sedikit. Edis nih, saya bilang Gini, ya, gini, Edis gini, nih, Alan, saya Alan. setiap masuk roomnya Gini, Alan. Saya tidak akan beri ruang buat kamu bicara, tapi sedikit. Gini ya, saya tidak punya kapasitas untuk bicara tentang kelahiran, melahirkan. Itu saya nggak punya kapasitas. Kenapa? Urusannya perempuan itu. Laki-laki nggak punya kapasitas, nggak tahu asal usulnya, bagaimana sakitnya, nggak masuk akal kalau laki-laki yang bicara. Itu perumpamaannya. Nah, perumpamaannya samamu, kamu tidak beragama, tidak punya Tuhan. Oke, nggak jadi masalah. Tetapi jangan nimbrung. Jangan nimbrung, sudahlah tidak bertuhan, ingin melibatkan diri sama orang yang bertuhan. Nggak nyambung otakmu. makanya bukan nggak nyambung. Bukannya Tahu nggak? makanya, Penyambungan stop saja. kalian tuh yang katanya punya Tuhan tapi nggak menjalankan prinsip Tuhan. Paham Ya nggak? kenapa? Jelas. Lalu cari pembenaran. Kan aneh. Ingat Tuhan tuh katanya Yang cari Tuhan pembenaran, pencipta. gini, Tuhan yang aja jadi menciptakan otaknya dari rusak, kita kamu tuh panjang melibatkan pendek. diri. Lalu Gini, mau kamu mencarikan sekarang setiap melibatkan agama diri. itu harus benar. Kan aneh. Gini, kamu sekarang melibatkan Agama ini diri. ngomong ini, agama ini Kamu ngomong ini, melibatkan agama yang diri. satunya ngomong ini. Yang paling benar itu siapa? Benar. Oke, Makanya oke. kalau mau cari kebenaran, ingat memperdalamkan. Gini, saya agama nggak butuh kita. nasihatmu, Kan nggak gitu. bermakna nasihatmu di sini, nggak bermakna. Memang Orang makanya nggak kalian tuh merasa tidak bermakna, Bermakna. karena kalian Nggak tuh bermakna. udah Oh, kau buta nggak bertuhan hati, kok. buta Nggak akal, bermakna. itu gitu, bener. Kalian udah nggak bisa lagi. Nggak bermakna Kalau punya suaramu di hati, sini. punya akal Suaramu tuh nggak bakalan keilmuan, tiap hari nggak bermakna di sini. ngoceh Jangan terus. harap saya Bahasa kasih kau agama suara di sini. si A, Jangan si B, harap saya si kasih C kau lah. suara di sini. Agama saya paling Tidak benar. akan. Kan aneh, Tidak nggak akan saya ada. biarkan itu. Kau Bener. itu cuma kedok-kedok aja. Kau bilang nggak beragama, tetapi kau Nggak ada, ingin aku nggak ada melibatkan diri. berkedok-kedok bener. Ya Aku sudah, ini awalnya gini, aku bilang makanya saya ini. Kenapa kau Aku ingin jadi melibatkan malasnya diri? Sudah tuh tertarik gini, sama Tuhan. semuanya di sini. Kenapa kau namanya ingin agama, melibatkan cari diri? duit, Kenapa bener. kau ingin Banyak melibatkan kayak diri? gini. Sudah terbuka cakrawala otakmu itu untuk membahas ketuhanan sehingga kau ingin Enggak, melibatkan aku diri. bahas Tuhan, makanya Ya, saya ngapain? bilang kalian tuh yang Ya, katanya ngapain? punya Kau Tuhan tapi bertuhan, nggak punya akal dan Ngapain? hati yang terbuka. Kan Ngapain? aneh. Cari Ngapain? kebenaran ke Ngapain? agama orang lain aja kan aneh. Ngapain? Kalau mau Ngapain bahas kau perdalaman melibatkan diri? agama kita, Ngapain? bahaslah agama Nggak kita perlu, kan nggak gitu. perlu kau melibatkan diri di dalam. Nggak perlu kau melibatkan Makanya saya diri itu di dalam. punya ateis kayak gini. Kau tidak bertuhan. Makanya saya izin. cuma bertuhan. Bentar, Tapi saya Kamerun. tuh mempunyai Bentar, akal dan bentar, hati. bentar, Bang Kamerun, bentar izin. Coba saya pengen jangan ribut ya, saya pengen ngobrol santai dengan Bang Alan. Bang Alan, dibuka mute-nya Bang Alan. Santai kita ngobrol. Nah, jangan dikasih kesempatan yang begini. Bentar, Jangan dikasih Bang kesempatan Kamerun, yang begini. bentar, Bang Iya. Kamerun. Ngomong aja bang. Aku hargain bang. Iya, iya. Ngomong aja. Ya, oke, siap. Bang Alan patuh terhadap aturan negara nggak? Patuh, ya patuh. Aturan negara di Indonesia khususnya, Indonesia itu mempercayai berapa agama? 6 apa aja bang? Kristen itu agama Islam. Islam, ya kan? Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu. Kenapa nggak ada ateis bang? Enggak, ini kan ateis kan pemilihan kita sendiri. Berarti Paham abang nggak patuh terhadap aturan negara bang kalau gitu enggak, bang? bukan mau Tuhan bang, enggak maunya Nah, di sini saya. udah masuk, Pribadi, silakan Bang. lanjut, Bunda Nah, Nora. ini pribadi loh. Ya kan pemerintah tidak bisa memasakkan kepribadian orang, kan gitu. Paham nggak? Nah, makanya. Nah, jadi kan nggak bisa, Bang. begini Bang Alan. Nah, ngomong aja bang. Ya. Jadi begini ya. Sebenarnya itu memang itu terserah Anda sendiri. Mau mempercayai adanya atau tidak adanya Tuhan itu terserah ya. Jadi kalau kami di Islam, kami itu diwajibkan untuk apa? Untuk menyebarkan agama syiar. Tapi bukan berarti memaksa atau mengajak orang itu untuk menganut agama kami, tidak. Iya benar. Aku kasih tahu gini kan nggak suka. Sebentar dulu Udah, Bang. kau diam dulu. Sebentar dulu Bang Kamerun. Saya kan lagi bicara, tolonglah hargai. Anda tadi bicara saya tidak potong loh.
Nah, jadi itu terserah Anda. Cuman masalahnya di sini begini, Abang, ya. Abang ke diri Abang aja lah dulu sendiri, ya. Sudah benar nggak Abang dengan diri Abang tidak punya Tuhan? Ya itu silakan. Tapi kalau saya katakan orang yang tidak mengakui adanya Tuhan itu adalah orang yang sombong. Apa bedanya orang yang sombong ini dengan iblis? Di dalam Islam, iblis itu kenapa dilaknat oleh Allah? Itu karena dia sombong. Karena sombong itulah Allah melaknat, ya. Jadi Anda tidak bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kehidupan kepada Anda. Kalau ateis tidak mempercayai dengan Tuhan, berarti apa bedanya? Satu, hidup Anda dengan iblis. Kedua, hidup Anda dengan binatang. Kenapa? Binatang tuh nggak ada yang ngatur. Binatang tidak ada yang ngatur. Binatang tuh tidak punya otak, binatang tuh tidak punya akal. Orang yang tidak mengakui, tidak bersyukur atas kehidupan yang dia miliki, apa bedanya dengan binatang? Manusia harus punya agama, kenapa? Biar hidupnya tuh teratur, tidak seperti binatang. Binatang, maaf kata, mau kawin sama mamanya, sama ibunya, sama bapaknya, siapa saja itu, silakan, karena nggak ada aturan. Adiknya pun, aturannya maaf ya Bang Alan, kamu punya adik perempuan, punya kakak perempuan, punya ibu, ya kamu kawinin nggak masalah, karena nggak ada aturan. Kamu nggak bertuhankan yang menciptakan langit dan bumi. Makanya saya bilang silakan, itu pilihan Anda. Tetapi jangan lupa, iblis diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah karena kesombongannya. Karena sombong, bukan karena dia ingin minta disembah. Boleh sedikit masuk Bunda Nora? Sebentar, sedikit aja lagi Bang Hasan. Jadi, silakan Anda memilih tata cara hidup Anda seperti apa. Anda mau jadi ateis, mau jadi monoteisme, mau jadi politeisme, itu silahkan, terserah Anda. Kenapa kami di sini berdiskusi sama Kristen? Tolong di-mute dulu Bang Alan. Alan ini aneh ya. Laki-laki ini ketika perempuan ngomong tuh tidak sabar, pengen ngomong aja. Saya belum ada loh 1 menit. Belum ada saya 1 menit. Dari tadi saya tuh hanya mendengarkan cerocos-cerocos saja. Yang poinnya itu cuma satu sebenarnya. Anda ateis tidak mengakui adanya Tuhan, terserah Anda. Tetapi kalau saya menilai Anda, saya mengatakan Anda seperti layaknya binatang, yaitu wajar. Binatang satu, tidak punya aturan dalam hidup. Tidak ada yang memerintah dia. Itu binatang. Anda tidak ingin diatur. Anda tidak ingin dibuat aturan dalam konsep keagamaan. Karena agama itu mengatur. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, wajib ini, wajib itu, disunahkan ini. Anda tidak mau seperti itu, Anda ingin bebas. Jadi kalau Anda mau kawin sama ibu Anda, sama orang tua Anda, sama adik Anda, kakak Anda, ya itu silakan. Gak apa-apa. Jadi kalau kami mengatakan apa bedanya kamu Alan dengan binatang? Gak ada bedanya, sama kamu. Mau sama Gunggung, sama B2, sama, nggak ada yang mengatur dia. B2 mana tahu itu bapaknya ibunya. Birahi dia kentutin juga itu. Iya betul. Apa bedanya dia dengan binatang? Binatang nggak ada aturan. Orang ateis nggak ada aturan. Orang dia nggak punya Tuhan kok. Tuhan itu kan memberi aturan kepada makhluknya. Datang ada makhluk diciptakan, dia tidak mau mengakui adanya Tuhan. Ya udah, kamu sama seperti binatang. Binatang nggak ada aturan. Gitu. Ya Bang Alan ya. Itu aja difikirkan ya. Saya tidak perlu panjang-panjang lebar. 1 poinnya. Silahkan Anda mau menuhankan siapapun, sempak Anda pun Anda tuhankan, tidak masalah. Tidak bertuhan pun tidak masalah. Intinya, kehidupan Anda dengan kehidupan binatang tidak ada bedanya. Sama persis. Silahkan Bang Hasan kalau mau nambah. Saya dia. Sedikit ya. Enggak, Bang Hasan boleh jawab nggak? Ini boleh jawab nggak? Aku jawab dulu ya. Oke. Enggak, sekarang gini Bang. Ya kan, Mbak, gini aja Mbak. Ya kan, Ibu lah, Bunda Ajab ya. Saya nanya, yang binatang itu siapa? Sebenarnya yang binatang itu, tahu nggak? Kenapa itu diciptakan binatang? Itu binatang beda-beda, ya kan? Sering mencari kebenaran. Ini seperti yang binatang mana pernah mencari kebenaran? Enggak, Binatang apa yang mencari kebenaran? Enggak, sekarang saya nanya.
Enggak, binatang itu kenapa saling menggigit? Tahu nggak binatang itu kenapa saling menggigit, saling Itu membunuh? bukan mencari kebenaran, itu satu Enggak, sama mempertahankan mempertahankan diri. egonya, Yang kedua, sama mencarikan kemakanannya itu. mencari Makanya kebenaran sejak sama kapan? juga ibu bilang saya binatang. Hei, sejak kapan binatang cari kebenaran apa? Binatang tidak tahu yang namanya Di-mute, dosa. jangan di-mute, jelas-jelas binatang kan katanya nggak mau. Binatang, saya kenapa mute? Karena kamu itu ngomongnya sudah seperti binatang. Ya, Baca nih, baca. Tadi kau ngomong bilang jangan potong, sekarang kau ngomong kau potong. Nah, Nih, kan? baca, Ini Malan. kan tidak mengerti. orang yang apa punya binatang. agama. Ini kan orang yang memiliki agama kan enggak. Ya kan? Katanya aku tuh tidak berbeda dari binatang. Loh, iya. Ya kan? Kalau saya Oke. enggak, iya benar saya binatang tapi saya tidak mengurusin. Enggak kayak ibu ini kan Alah, katanya banyak kali binatang. tidak mengurusin. Enggak bukan Kenapa binatang. ikut kesini kau? Ngapain kau naik ke sini? Dah, Bang Ngapain Hasan, kau naik lanjut sini? Bang Hasan. Aduh, kan katanya menghargai orang punya Nah, diam agama aja lah ini. kau, Bin. jelas- Diamlah kau. Atang, diam dulu. Atang, diam. Inilah katanya binatang tapi binatang juga. Iya kan? Lucu binatang cari kebenaran. Silakan Bang Hasan. Enggak gini Bang Alan gini, saya mau tanya dulu. Bang Alan percaya dengan adanya setan atau iblis tidak? Tadi kan abang bilang kan tidak percaya pada Tuhan. Nah saya bukan kepada Tuhan sih. Saya kembali kepada di luar Tuhan. Percaya adanya iblis dan setan tidak Bang? Tuhan aja saya tidak percaya apalagi iblis, setan, hantu. Kan gitu. Berarti tidak Benar percaya nggak? Bang ya? Nah makanya saya bilang yang tidak katanya percaya. saya Oke, lebih bentar, dari sebentar, iblis Bang, kan sebentar, aneh. sebentar, Yang bilang sebentar. saya itu seperti binatang kan aneh. Iya sebentar Benar Bang, nggak? iya. Yang jelas-jelas orang mempunyai Ya Allah, agama, iya, tapi Bang. selalu cari kebenaran itu ke agama orang lain. Iya Bang, pertanyaan saya sudah Abang jawab. Abang tidak percaya dengan Tuhan apalagi setan dan hantu dan iblis. Nah, apakah yang menyebabkan Abang tidak percaya di antara keduanya? Jawab. Jawab ya Bang. Karena gini Bang. Enggak, jawab Kalau aja saya- dulu Bang, jawab Enggak, aja dengar, dulu dengar Bang. dulu. Ya kan saya jawab. Kenapa saya nggak percaya itu adanya iblis, adanya setan, adanya hantu, ya kan? Benar nggak? Karena saya tidak melihatnya. Oke, tidak melihat ya Bang ya? Iya nggak melihatnya. Itulah yang menyebabkan Anda tidak percaya. Oke. Tidak percaya. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya kepada nenek moyang Anda? Kalau orang tua saya percaya karena saya melihat. Apakah nenek moyang Anda pernah kamu lihat? Kan dia lain orang tua saya, ya saya percaya. Apakah nenek moyang Anda pernah kamu lihat? Pernah. Oh, pernah. Pernah. Oh, pernah kapan Bang melihat nenek moyang kamu, Bang? Dari orang tua saya. Bang, apakah kamu pernah melihat nenek moyang Anda? Pernah. Kapan melihatnya, Bang? Orang tua saya, dari orang tua saya. Bang, pertanyaan saya, kamu melihat nenek moyang kamu atau melihat orang tuamu? Lihat orang tuaku. Pertanyaan saya bisa diulang, Bang. Enggak, saya tahu maksud kamu apa. Enggak, pertanyaan saya Benar bisa nggak? diulang, Bang. Enggak, saya nanya kembali Oh, saya enggak, jawab nanya. dulu, Bang. Pernah nggak kamu Pertanyaan saya coba diulang, Bang, dulu, Bang. Enggak, saya nggak pernah Enggak, lihat jawab, nenek Bang. moyang saya, Enggak, tapi ini saya bukan pertanyaan merasakan. saya, Bang. Saya tidak melihat nenek moyang, tapi saya merasakan. Nah, itu dia. Pinter. Dia. Pintar gimana? Yang benar, karena ada orang tua saya, ada kakek saya, ada itu. Kalau Tuhan itu dari mana saya tanya? Setan itu dari mana? Hantu itu dari mana? Iblis itu dari mana? Saya tanya dulu. Udah Bang, Makanya bahas itu kan, tanya dulu Bang. kita tinggal Abang aja, Hasan Bang. ngomong dulu Tinggal Bang. aja, kita Nah, saya tinggal mau aja, nanya, iya. hantu itu dari mana? Setan itu dari mana? Iblis itu dari mana? Udah Nah. kita tinggal aja Bang, kita tinggal. Biar dia sendiri, biar. tinggal. Sumpah. Tinggal dulu, kita mau tahu. Tinggal dulu. Nah, saya mau nanya, jelas-jelas kau bilang nenek moyang saya ada. Karena dari saya punya orang tua, punya kakek, iya kan, punya buyut, punya datu, nah kan jelas. Kalau setan itu, iblis itu dari mana? Makanya saya nggak percaya. Enggak, saya nanya dulu dari mana. Kan gitu. Sekarang ayam pasti ada telurnya, ya kan? Tikus pasti ada induknya, kan? Benar nggak? Kalau setan itu sama hantu ada induknya. Ada nggak? Oke, Bang. Ada bapak Percaya ibunya. adanya angin, Bang? Hasan, biarin aja dulu Bang. Biar dia Enggak, sendiri Bang. saya tanya. Biar dia sendiri Bang. Saya nggak mau Biar dia bahas sendiri. angin karena angin tuh nggak bisa dilihat. Oke, percaya dengan adanya angin, Bang?
Angin tetap kita ada. Kan ada, udah jelas angin ada. Percaya adanya angin bang, Benar jawab nggak? dulu bang. Ayah. Enggak, makanya saya nanya. Setan Enggak, itu jawab dulu, percaya Enggak. adanya angin tidak? kita rasa enggak, saya nanya angin itu sih, angin itu dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah. Makanya bang, sebelum ngomong Atau yang lain bang, oke yang lain saya beri analogi lagi. Percaya ya. adanya roh tidak bang? nggak percaya, nggak lihat, nggak bisa lihat. Percaya adanya roh tidak? Nggak percaya. Oke, manusia itu terdiri dari roh tidak bang? Saya manusia nggak pernah lihat roh. Enggak, manusia itu terdiri dari roh tidak bang? Bukan, bayangan. Ada bayangannya, ada. Oke, berikan saya satu data. Manusia terdiri dari bayangan di dalamnya. Ayah, di mana bang datanya bang? Ayah, saya mau lihat dulu bang. Apakah ateis ini berakal atau tidak gitu loh? Ayah. Bayangan pala lu moyang lu pikir Naruto. Bayangan. Dipikir Naruto kali bayangan. Pernah lihat nenek moyang? Abu Nawas kok nenek moyang kok. Jelas. Dia ateisan ini, bukan ateis beneran dia. Iya tahu, makanya dia ini sebenarnya penganut agama lain atau penganut agama Kristen itu Udah lah bang, malas gua mau bahas lagi bang. Udah dimarahin bang, udah dimarahin bang. Malas gua mau bahas lagi. Nah, biar jalankanlah agama kalian. Katanya punya agama, udah gitu aja bang ya. Oh, udah Terima kasih. dimarahin. Carilah pembenaran pada agama sendiri aja. Jangan bahas agama orang lain, oke ya? Udah Terima kasih ya bang. Pak ya. Bisa jawab turun aja bang kalau nggak bisa jawab Ya bang bang ya. Hasan, Bang Ko Iya, Melon, iya, Bang, iya, Yan iya. Santa, Pera Isa Arwi, sama Bunda Ajam ya. Maaf bang, lagi iya, Bang. dimarahin bang, nggak enak ya. Oke ya. Iya, memang bang pertanyaannya memang sulit bang. Ya, Turun terima aja kasih bang ya. bang. Baik. Nah, Iya, kalau memang sempat sulit kita bang ketemu bang. pertanyaannya bang. Turun aja bang. Ya, kita kalau ada sempat kita ketemu bang. Ya, oke ya. Bang, sip. Baik bang. Yo, nih manusia terbuat dari ini nih. Nih, dari bayangan nih. Dari bayangan. Nih, bayangan nih. Dari bayangan nih. Lu bisa lihat bayangan gua nggak? Nih, bayangan nih. Mana coba? Terbuat dari mana gua nih? Coba. Ayo, gua mah sama-sama gila sama lu nih. Ayo, gua layanin. Yo, dari mana gua tercipta nih? Ayo. Udah dari mana? kamera. Udah ada turun orangnya kamera. Naruto kali. Diomelin bininya dia bang itu. Kedabus aja hidupnya ya Allah. Kenapa tadi nggak suruh dia cabut bulu hidung gitu? Cabut bulu hidung kan sakit. Ya minta tunjukin aja sakit itu sama dia seperti apa gitu. Kalau parameter sesuatu yang ada itu harus bisa terlihat. Nanti kembalinya karena sakit itu disebabkan bulu hidung katanya lagi Bang Alfi. Iya, itu kan nanti baliknya ke sini, ke prima causa, hukum sebab akibat. Ya itu tadi sama seperti makanya sama seperti yang saya bilang tadi Bang Alfi. Percaya dengan ada nenek moyang tidak? Nah, karena ada sebab akibat, karena ada ibu saya, karena adanya ibu saya maka ada pula lah nenek moyang saya kan gitu katanya tadi. Nah, kalau berbicara soal prima causa, hukum sebab akibat, nanti itu baru dia sadar bahwa emanasi itu ada, sumber itu ada, sumber penyebab itu ada. Gitu loh. Itu ateis-ateisan itu. Sialan itu. Obat jangan minum obat ya. Langsung minum obat tidur. Oh, dengan berkata gawa ya. Aku tak kata naik. Nah, saya ini
Ini bapaknya itu berkokasi uang aku juga tidak telepon sih. Kawan-kawan, pada puasa kan? Arafah ini. Ambil dulu ke batang, ketemu sana panjang, timbang dengan benar. Gak disalibkan, Tante. Enggak ada. Siapa yang mengaku disalib? Paulus. Jadi makanya penebusan dosa itu ditebus oleh Paulus. Karena Paulus juga juru selamat Kristen. Paulus juga Kristus. Dalil. Pakai dalil kita. Ya. Tujuannya apa ya? Mau memojokkan, ternyata ketampol. Ya, kadangkala saya sakit hati juga teman-teman ketika saya naik di Komal, tujuan saya mau memojokkan, tiba-tiba saya ditampol. Sakit hati ini. Sakit. Sakitnya tuh di sini. Langsung kesurupan dia, guys. Langsung kesurupan. Saya perlihatkan dalilnya. Ini bukti ya, Kristen ini nggak pernah baca Bible. Ya, kalau kita kadang-kala kita ketemu ya Bunda Rahma ya, pendeta-pendeta yang sering baca Bible, nggak pernah itu bahas itu surah Al-Maidah itu, karena dia tahu kalau saya ini dipermalukan saya. Kecuali bapak tadi itu nggak punya malu sudah. Coba saya berhadapan pernah berdialog perkara penyaliban dengan Pak Budi, Pendeta Budi Asali, Yunus Ruben, si siapa lagi satu itu yang putih rambutnya. Nggak pernah dia bahas-bahas itu karena dia tahu saya ditampol ini. Nangis kan, kocak-kacak tembok di sana ya. Jangan nangis di sini, Tante. Di sini bukan tempat nangis-nangis. Saya nggak suka.